Nabi Muhammad tuh masih pagan atau ketua sebelumnya tuh yang apa, kafir atau apa tuh, musyrik itu pagan. Jangan framing. Saya nggak ngomong gitu. Waduh, anjir ini kita Mangrove mau nanya aja salah. Gimana benerin? Lucu nih orang. Enggak, Ayo, coba diulang. Ini aja, ini apa? Masa Nabi udah bilang pagan, ada aja kau. Hanif dia bilang Muhammad bro. sebelum Nabi Tadi Muhammad dia bilang sebelum- Hanif. Tapi Nabi terus saya Muhammad kejar kan, di mana datanya, di surat berapa, ayat berapa, agama Hanif itu. Iya. Karena Silakan. samanya gini Pak. Tadi kan sudah dibacakannya karena itu keterbatasan saya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Terus tentang Nabi Ibrahim juga, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, itu ada. Jadi Pak Hanjo cari-cari aja di Quran gitu kan. Pasti ketemu itu. Ayat yang barusan saya katakan itu di Al-Quran dua-duanya ada. Lanjut. Baik, tapi bisa juga sih dibuka di Az-Zumar 38, di situ mungkin dikatakan ya. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, saya Allah akan menjawab, katakanlah maka engkaulah yang kamu serukan selain Allah. Nah di situ nanti dijelaskan, nanti coba buka tafsirnya saudaraku ya. Nah, tetapi Al-Quran memang menjelaskan bahwa agama para nabi dan rasul adalah tauhid Islam. Nah kita tarik dulu apa itu Islam. Nah, agama yang selamat itu ya cuman Islam. Nah konsekuensi kalau para nabi itu tidak Islam tidak selamat, simpel aja gitu. Ya kan? Nah, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dia harus Islam. Karena kalau dia tidak Islam dia tidak selamat. Karena makna terdasar daripada Islam adalah selamat. Sama kayak kau Kenzo. Kalau kau tidak Islam kau tidak akan selamat. Begitu aja, simple aja saya jawab. Silakan. Mangrove, Pak Mangrove, kembalikan. Jadi monitor, pokoknya untuk Pak Mangrove ketika bertanya itu yang benar ya, jangan sampai bertanya aja salah. Lanjut. Oke siap dok, saya baru kali ini bertanya, udah sering tapi baru kali ini. Selanjutnya saya nggak bertanya lagi. Silakan Pak Seribu, lanjutkan. Nanti dijelaskan di Al-Mu'minun, saudaraku Mangrove ya. Ada juga dijelaskan itu di Al-Mu'minun di berapa itu salah di 52 ya. Ayat 52. Nah, coba baca tafsirnya di situ menjelaskan para nabi itu ya tauhid semua. Berserah diri. Aduh jadi nggak enak lagi. Waduh benar pendeta gacor ini. Teman-teman ya diperbanyak bertanya aja ya teman-teman, jadi nggak enak ya. Ya jazakallah ya. Jadi gitu ya Bang Mangrove. Jadi Al-Quran itu ya semua menjawab. Nah, saya berulang lagi adanya di surah lah, jadi nggak enak lagi Pak Ros. Masya Allah Karos. Assalamualaikum Karos. Malaysia hadir, waduh. Internasional ini ya. Betul-betul. Iya. Begini Pak Pendeta. Jadi memang menurut ini ketika bertanya dia itu agak susah memang. Tapi dia senangnya ditanya. Benar gak Pak Mangrove? Mau ditanya atau tidak? Ya sebentar, jangan dulu lah. Boleh. Oh jangan dulu katanya. Oh jangan dulu. Aduh. Nanti dicatat ya Pak Mangrove, jangan tanya lagi kayak Hanso, tanya terus nggak pinter-pinter. Gitu loh. Nanti di surah Al-Mu'minun ayat 52, coba baca tafsirnya di situ. Di situ Allah menjelaskan agama para nabi dan rasul adalah tauhid. Nah, begitu. Ya. Agama yang tidak menyembah Allah selain Allah gitu ya. Menyembah Tuhan selain Allah. Itu para nabi ya. Karena Tuhan kita hanya satu Pak Mangrove. Aduh, jadi nggak enak lagi saya ke Ros ini. Aduh. Jadi nggak enak apa enak ini Abu ya? Tapi enggak itu Kang Palopo mungkin sebelum naik barusan Kang Palopo sholat duha dulu kan. Jadi Masya gitu. Allah, iya lama. Kang, ini Pak Ardian Muslim apa Kristen Pak Ardian? Coba Pak Ardian. Iya, selamat siang. Oh siap, selamat siang. Dari Katolik atau Protestan Pak? Iya, saya oten yang nggak sehat, boleh tanya ya? Enggak, dari Katolik atau Protestan? Saya tanya Oh, jawab dulu.
Harus Saya jelas. Kristen Katolik, Bapak. Katolik, siap. Berarti keluhan Bapak dulu, keluhannya apa, gejala awalnya apa, biar enak kita ngobatinnya, silakan. Oh gitu ya, terima kasih. Jadi keluhan saya itu, Bapak Ustadz, kalau saya boleh tanya, Karus, makasih lagi keluhan saya itu, Karus. Masya Allah. Jadi nggak enak saya lama-lama di sini Abu ya. Pak Pendeta ini diskusinya nggak jalan-jalan, Pak Pendeta. Aduh. Ya Allah, lanjut. Ini netizen kalau saya naik, Ustazah itu lomba-lomba gitu. Jadi saya jadi nggak enak. Aduh, Masya Allah. Ya, lanjutkan. Oh, ya, lanjut. iya. Jadi keluhan saya, Pak Ustadz, itu kan kalau di Injil kan itu kan junjungannya orang Kristen itu kan Yesus Kristus Tuhan kan bangkit dan naik ke surga. Itu kan ada ayatnya gitu ya. Jadi intinya bisa ada jaminan bahwa menang atas maut dan ada di surga. Ya izin. Ini dari Sedangkan- pertanyaan aja udah nggak alkitabiah ini Pak Pendeta. Diluruskan lah Pak Pendeta, jangan diam saja. Ini dari bertanya udah nggak alkitabiah ini. Biasa. Kristen kita bertanya aja salah. Itu udah biasa. Jadi kita pahami aja, host ya. Oh siap. Ya. Ya, lanjut. Lanjut. Aduh, jadi kapan bertanyanya ini Karus? Masya Allah Karus. Orang tak sempat lah bertanya nih. Macam mana nih? Ada apa ini? Kok jadi terdiam ini Pak Pendeta? Nah silakan. Iya jawab. Apa namanya sakitnya Baru seperti itu. teman-teman kita ya. Ayatnya Masya di Allah mana? Karus. Awalnya di mana? Jawab ya. Sakitnya seperti itu Pak Ustadz ya. Gimana kok ini gimana? Gak jelas banget Pak Pendeta. Apa tadi pertanyaannya? Iya, kalau junjungannya orang Kristen, Yesus Kristus Tuhan itu naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Ayatnya ada. Nah sekarang tunjukin Nabi Muhammad bisa bangkit naik ke surga, jamin bisa masuk ke surga dia dan umatnya. Ayatnya di Al-Quran di mana? Ya, nggak mau Pak Pendeta, coba kasih paham Pak Pendeta. Kami nggak mau ngikutin ajaran pagan. Silakan Pak Pendeta diberi paham. Ardian Tadi ayatnya nggak ada ya. Ardian 3.1. Sebelum kita bertanya adindaku yang baik hati, kita harus memahami dulu tentang pertanyaan kita. Kamu bertanya tentang Yesus diangkat ke langit, mati dan bangkit kembali lalu diangkat ke langit, ke surga. Itu tidak ada itu. Adanya uranon, langit. Jadi Yesus itu belum ada di surga. Nah, saya akan komparasi dengan dalil. Coba kamu baca. Sabar dulu. Nanti saya jelaskan. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Ya. Sabar ya. Kalau lagi Nanti saya dijelaskan, jelaskan. mute. Sabar Pak Supir, lanjut. Coba kamu buka Matius 6:9. Doa Bapa kami yang ada di surga. Nah, di mana Yesus? Kan cuma Bapa kami yang ada di surga. Coba. Kecuali dikatakan di situ doa Bapa kami dan Yesus yang ada di surga. Nah, nggak ada Yesus di surga. Buka Matius 6:9. Nah, tentang Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah itu nanti bisa buka lah ya di surah An-Nisa. Ya. Ada di dalilnya di situ. Ya. Kalau nggak salah ini saya lupa ingat juga. 159 barangkali ya ayatnya. Nanti bisa buka, dicatat. Ya, Baca ya. 159. Saya baca ya. Ya, baca. Ya oke. Barang siapa melihat Bapa, ya hanya anak tunggal Bapa yang duduk di dalam pangkuannya, ia yang menyatakannya. Nah, terus kamu baca Matius 6:9. Coba baca. Matius 6:9. Iya. Doa Bapa kami hafal tidak? Jangan kamu kan Hanya Kristen. anak tunggal Bapa. Tunggu. Kamu hafal nggak doa Bapa kami? Apa yang mau ditanyakan? Bapa kami ada di surga. Monitor Pak Pendeta lagi di pesawat atau lagi di mana ini?
Aman-aman. Saya Bapa kami yang di surga. ya silakan. Coba Iya, tadi dibacakan doa Bapa kami. ayatnya, Silakan. iya, ayatnya tadi Nabi Muhammad di Al-Quran naik ke surga ada nggak berarti, Pak Ustadz? Nanti saya yang jawab. Nanti saya yang jawab nanti. Butuh obat itu saya. Lanjut dulu. Iya, nanti sama ini nih, sama Uniripa. Tenang, sabar. Pelan-pelan Pak Nggak boleh Supir. terserah. bebas. Kelarin dulu Bebas. ini Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Dia bertanya aja salah. Jadi di Bible itu tidak ada Yesus itu diangkat ke surga. Nggak ada. Adanya di langit. Gitu loh. Banyak kok pendeta. Matius ada. Matius, Markus, Lukas ada. Nah, coba kalau ada coba Ini kau pendeta. baca. Coba kau baca doa Bapa kami. Coba kau baca. Bapa kami yang ada di surga, Ya kan? dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Itu mengajarkan doa itu Pak Pendeta. Ya betul kan doa Bapa kami di surga. Berarti yang di surga cuma Bapa kami. Nggak ada Yesus. Sudah. Terus kemudian ya. Ya enggak lah. Itu kan Kemudian tentang Nabi Isa mengajarkan doa. alaihissalam di dalam Al-Quran, kamu buka surah An-Nisa 159 itu referensinya ya. Silakan Ustazah Tuntung, Uniripa mungkin ada mau ditambahkan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya. Umat Kristiani adalah orang-orang yang percaya Bible sebagai kitab suci, dan mereka adalah orang-orang yang percaya fakta historis dalam memahami keimanan mereka. Tapi yang anehnya, ketika mereka bicara fakta historis, mereka percaya bahwa ada orang yang pernah melihat Yesus naik ke surga. Ini lucu, ya. Pertanyaan Nggak ada saya, ya, siapa 500 yang melihat orang. Yesus di surga? Ya, siapa yang melihat Yesus di surga? Para rasulnya dan 500 orang berada di sana. Dari mana? Mereka masuk surga juga? Loh, mereka melihat. Oh, berarti surga bisa dilihat. Saksi Surga bisa nyata, dilihat. iya. Mereka Ya, melihat surga Tuhan Yesus bisa- Kristus, Allah Tuhan Iya. Yesus Kristus naik ke surga. Iya, Nah, sekarang surga saya- bisa saya- dilihat. saya- Bentar sekarang dulu, saya tunjukin. jangan tantrum. Nah, sekarang saya Tenang, tanyakan. sama saya itu tenang. Gini, sama saya itu pelan-pelan, Nabi santai. Muhammad menerima wahyu di Pak Ardian, Gua Hira pelan-pelan Pak Supir, sabar. Begini Pak Ardian ya, instruksi. Ketika Uniripa menjelaskan, Anda mute. Nanti Uniripa selesai menjelaskan pasti mempersilahkan kepada Anda. Anda ngomong, jadi satu-satu enak kita. Ya lanjut Uni. Nah, jadi begini ya. Apa yang dimintai pertanggungjawaban itu apa yang diklaimkan. Kalau nggak pernah diklaimkan, ngapain minta tanggung jawab? Kan lucu nih. Orang nggak ada bilang, kalau seandainya dihamili baru minta tanggung jawab. Bang, tanggung jawab saya hamili. Kalau nggak hamil jangan minta tanggung jawab. Itu analoginya. Jadi kalau seandainya saya bertanya kepada Anda, siapa yang melihat Yesus naik ke surga dan duduk tepat di surga, bukan nyasar di planet Pluto? Itu pertanyaan yang maksud akal. Kenapa? Karena orang-orang yang menurut Anda bersaksi Yesus naik ke surga adalah orang-orang yang duduk di bumi, berdiri di bumi. Maka konsekuensi dari pernyataan ini, Anda mau mengatakan surga itu terlihat dari bumi. Apakah Anda mau menunjukkan kepada saya bahwa betul surga terlihat dari bumi? Jawab itu dulu. Selesaikan satu persatu. Silakan. Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan naik ke surga. Ya kan ya? Itu janji caleg. Saya juga bilang, saya juga naik nanti. Sebentar Saya dong, juga. jawab dulu dong. Jawab dulu. Itu janji Surga caleg. emangnya Yang mau kemana? bukan, yang saya minta mau ke loteng itu. gitu. Mau ke loteng. Oh Ya iya, jelas dia naik langit. ke surga. Emang langit itu Sampai surga? langit-langit. Sampai langit-langit Loh. dia sudah tidak kelihatan. Dia naik ke surga, jelas. Dari mana Anda tahu ke surga? Jangan-jangan ke planet Pluto. Sekarang gini aja. Oh, jangan-jangan ke planet Mars, ke bulan, ke matahari. Setiap junjungan kita menjamin mengklaim bahwa umatnya akan masuk ke surga. Iya, Ya. Superboy juga naik ke atas ke Junjungan surga. Emang orang dia Kristen. terbang ke atas. Junjungan orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah orang Kristen, itu menjamin naik ke surga, dia bangkit dari mati. Mana. Dan dia naik ke surga. Nah sekarang tunjukin, Ini lu. ya, tunjukin Bu, Apa? ya, Biasa junjunganku, aja, menjamin santai. kamu bisa naik ke surga, Pelan-pelan, menjamin Pak Supir, kalian bisa naik pelan-pelan. Minum air putih dulu. kamu masuk ke surga. Pelan-pelan. Ya saya jawab. Ya. Oke, saya tunjukin Dia bisa ayatnya. bangkit, Iya. Dia bisa Iya. Apa yang Anda minta, tapi belum dijawab pertanyaan saya loh. Saya cuman bertanya, apakah betul surga terlihat dari bumi? Kan begitu. Udah, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan mengatakan yang tidak-tidak dan mengiyakan yang tidak-tidak gitu loh. Coba, betul nggak surga bisa terlihat dari bumi? Nah, Saya silakan. bisa katakan kitab suci Anda salah.
Anda bisa Tidak katakan kita apa-apa. pasti salah. Saya cuma nanya doang. Intinya, Bukan salah dan kitab suci benar. saya menyatakan bahwa junjungannya bangkit dan naik ke surga, menjamin umatnya Pelan-pelan, masuk dalam Pak surga. Diki. Sekarang Bapak tunjukin kenapa? junjunganmu bisa bangkit dan menjamin umatnya ke surga dengan dia naik Ya ke surga. Bapak kenapa Tunjukin. sih? Ada Saya apa ini, Pak? oke, saya kan jawab itu, tapi Udah, saya mau jangan tahu beribad, dulu. tunjukin ayatnya aja, Kok Bu. Bapak nggak mau menjawab pertanyaan saya? Bapak malu kalau ada yang melihat surga dari bawah bumi Ayat, Bu, gitu. ayat, Bu. Tunjukin ayatnya Ada. aja, Bu. Apa kata Rasulullah? Apa? Aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lah, Tuhan Anda emang menjamin pakai dubur? Ya pakai kata-kata lah Tuhan Anda menjamin. Dengan bukti nyata bahwa dia naik ke surga, dia bangkit dari antara orang mati, tidak ada. Lah, kenapa Nabi saya harus bangkit dari ketiga Bagaimana kayak Tuhan jaminan? Anda? Bentar. Emang lu pikir ini Izin. Pendeta, Pak Pendeta. Ini tadi gejala awalnya apa lupa lagi saya. Kok gini amat ini? Loh, memangnya Tuhan Anda nyata ke surga? Enggak, Tuhan Anda Gimana? Kenapa Ini sih? semua? Tunjukin Ini kita. bagaimana siapa sih ini? Iya, memangnya Tuhanmu dijamin yang nyata masuk surga itu Tuhan kamu. Hubungannya itu sudah clear. Dinyatakan bahwa clearnya bangkit di dari mana? antara orang mati dan naik ke Iya, surga. clearnya Tunjukin gimana? sekarang Yang lihat junjunganmu, siapa? Nabi yang kau banggakan. Dia Nabi bisa bangkit saya dari antara itu- orang mati dan dia naik ke surga. Sabar, Menjamin Kenapa umatnya. tantrum, Sabar, bro? bro. Santai, bro. Itu bukti nyata. Istighfar. Bukti nyata itu. Bro Ardian, santai Harjo aja malu. bro. Santai Harjo kalau malu, Pak emosi. Ardian. Harjo malu ini. Yang orang Kristen tidak jamin ke surga, sedangkan Nabi-mu tidak jamin engkau di surga. Iya. Iya. Makan apa sih? Hmm, Tenang dong. tenang aja Pak. Jangan Ibu, kenapa? Ini kenapa Kau sih? bilang orang Kristen tidak terjamin Bang dalam Hanzo surga. di mute dulu ya, Bang Hanzo. Sedangkan junjunganmu tidak menjamin engkau di Tuh. surga. Iya, yang menjamin kamu masuk surga siapa? Yesus Kristus Tuhan. Allah Mana saya. dalilnya? Allah Ya saya. mana coba? Dia naik ke surga. Iya, dalilnya mana? Hah? Ya dalilnya Dia naik mana? ke surga. Loh, Nyata. siapa yang lihat? Nyatanya Dia yang lihat iman- siapa? Dia iman kita. Para rasul Yang kita lihat siapa? ke-12 para rasul dan Wih, saudara-saudaranya. Bunda Maria, para umatnya 500. Intinya di Injil Malah ada buka orang head. Kristen ada. Sekarang tunjukin junjunganmu Nabi Muhammad bisa Nah. jamin engkau masuk bisa jamin Ada. engkau masuk Aku surga. menjamin dengan dia naik umatku ke surga. masuk surga. Loh, Nabi saya itu tunjukin Nabi sama kamu yang mendahului Iya. kamu, dia bisa naik ke surga. Lah saya nggak bisa lihat surga kok. Gimana saya mau bisa mastiin Nabi saya duduk di surga? Emang kamu lihat? Tunjukin Nabi kamu, junjungan kamu yang katanya menerima wahyu langsung dari Allah, ya. Dia bisa menjamin dia bisa Iya. naik ke surga. Pelan, Pak Suci. Tunjukin. Pelan-pelan, minum dulu. Tunjukin. Iya, Kamu gini minta loh. bukti katanya, bicara Iya. bukti tunjukin di Loh, kitab kamu. saya ya, minta bahwa bukti siapa yang melihat surga. Itu loh. Intinya kalau di kitab Kristen Kok intinya? sudah dinyatakan bahwa Berarti Yesus di kitabmu Kristus aja Tuhan naik ke kata-kata surga aja. ada. Di Siapa Injilnya yang ada. lihat? Di Injil Ya ada yang Yesus lihat Kristus siapa? Tuhan Kok saya naik ke surga. Nah, kok saya sekarang loh. tunjukin Di Nabi Al-Qur'an Muhammad hadis saya. di Al-Quran di ayat mana di Kamu kenapa sih? Kenapa sih ini? Nggak kenapa apa gejalanya tadi Nadia? komparasi de facto fakta. Kita ngomong fakta aja lah. Fakta itu apa? Oke, fakta artinya apa? Fakta artinya apa? Bahwa Fakta artinya apa? begini ini ada aja itu. Kalau udah tanggal Iya. tua ini Enggak tunjukin. Iya, iya. Fakta artinya apa? Fakta artinya apa? De facto. Kok de facto? Keadaan sebenarnya itulah Mana kau fakta. bisa justifikasi orang Kristen Allah Tuhannya Iya. salah, ya kan ya? Tidak bisa Iya. jamin ke Saya surga. nggak- Sedangkan Loh, agamamu, kok imanmu sendiri, kemana-mana junjunganmu ini? sendiri tidak Hanzo, bangkit kenapa dari, kawanmu dari itu? antara orang mati dan tidak Halo, pernah naik ke surga. halo. Kawanmu makan apa? Makan cacing pita tadi. Kenapa ini? Woi, Junjunganmu tidak naik ke surga, Bray. Assalamualaikum Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam. Tolong sebentar izin saya dulu sebentar. Biar saya terapi dulu Bapak ini. Sepertinya punya penyakit dalam ya. Pak, Bapak saya mau Udah tanya. tunjukin. Yang lihat. Udah tunjukin, Bu. Iya, Ayatnya di mana? saya mau ngomong gimana? Nabi Kamu dari Muhammad tadi ada. ngomong. Iya. Kalau kita bandingkan, sekarang gini loh, Izinin sekarang nggak gini saya aja. ngomong?
Kalau Loh, kamu gantian nggak ini membandingkan Yesus ngomong? Kristus Tuhan, junjungan orang gimana Kristen, ini? kau Ngomong, bandingkan dengan Ini boleh ngomong nggak saya ini? Gantian dong. Boleh nggak saya kau ngomong? bandingkan sama junjungan kamu. Tunjukin Ya aja udah ngomong ayatnya. dulu. Boleh ngomong dulu. Kau kuat Buang aja, tenang host. pula kau. Tenang pula. Nggak apa-apa bang. Nggak. Gini loh, kita pertontonkan kepada umat Islam. Begini loh mereka kalau kebanyakan makan cacing pita tuh begitu. Ini mohon maaf teman-teman, dia baru lulus. Oh iya, Hanso keren banget Hanso ya. Temenmu itu kasih tahu. Besok-besok kalau seandainya di Komal Islam, nggak usah kejang-kejang, biasa aja. Iya. Kami baik-baik kok. Hanso aja santai di sini. Maaf ya, lagi training dia gitu. Masih training, jadi harap maklum lah ya. Belum mengontrol gitu. Sabar Kasihan lah. kali. Ya udah, Sepertinya silakan. mungkin tertekan dia mungkinnya. Mungkin jiwanya meronta. Nggak bisa saya ini. Harus saya berbicara dulu biar nggak berhenti. Biar si Ripa. Oh gitu kalian Jo ya. Ya kadang-kadang memang sakit kenyataan itu kalau diterima perih memang. Pertanyaan umat Islam itu kadang bikin puyeng, bikin sakit hati, bikin jiwa meronta. Tapi kan itu pembelajaran guys. Supaya kalian sehat. Obat itu memang pahit. Menurut kamu Hanzo, siapa yang melihat Yesus duduk di surga itu Hanzo? Di Bible tidak dikatakan melihat ya, tapi Oke. Itu tidak bapak itu dikatakan gimana melihat tadi tuh? surga. Jadi bapak tadi gimana tuh? Dia bilang banyak yang lihat surga gitu. Gimana itu bapak tadi tuh? Ya terlalu menggebu-gebu aja sehingga kepleset aja dia. Oh. Pengen masuk surga dia. Terlalu kebelet masuk surga dia. Pengen Kebelet banget masuk surga gitu ya. Pengen banget dia masuk surga. Iya. Gitu. Kasian banget. Kasian. Nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah. Terkadang memang harus begitu untuk menghadapi saya. Biar saya berhenti bicara. Sayangnya saya kan lagi santun-santunnya sekarang nih. Ya begitulah. Lanjutlah Bang, biar kita kasih influence gratis yang membangun buat teman-teman Kristen kita. Lanjut. Jadi begitu teman-teman ya, tolong teman-teman Kristen kalau tanggal tua jangan suka marah-marah, biasa aja. Guys. Gitu loh kayak Bang Hanso ini kan santai, dia boleh slow, Iya. kan? Slow aja. Giliran tanggal tua ngoceh aja. Aduh. Gimana kalian ini? Kasian. Jadi bapak tadi gimana ceritanya itu? Tidur nyenyak nggak dia malam ini tuh? Mungkin Coba naik edukasi lagi aja. lah, mungkin udah tenang dia. Ya coba naikkan lagi aja. Mungkin udah tenang jiwanya. Ya. Begini wantilah yang di bawah ya, untuk saudara muslim tahan dulu please, berat ini saya ya, yang minta naik banyak kali dan saya lihat banyaknya muslim. Saya bingung ini otennya yang mana saya mau naikkan gitu kan. Iya, berat biasa, Komal berat kalau terlalu banyak permintaan, ngelek-ngelek dia. Iya benar Kang Polopo. Jadi mohon maaf untuk saudaraku muslim, tahan dulu ya. Untuk Oten yang mau naik typing di bawah saya Oten gitu, harus pede ya. Nanti saya naikkan. Pede dong. Masa nggak pede Oten? Ya, saya mungkin sedikit bernarasi dulu. Gini ya teman-teman. Sama seperti ini. Kalau saya bilang saya ini istri bupati. Itu klaim. Maka klaim itu harus dibuktikan. Kalau saya tidak pernah ngaku istri bupati, tiba-tiba kalian datang ke saya. Ripa, tunjukkan kalau kau lah istri bupati. Oh. Kok saya yang bertanggung jawab nunjukin. Gitu loh. Jadi kalau saya tidak pernah mengaku bahwa saya ini istri bupati, jangan minta pertanggungjawaban. Sama gini nih. Tidak ada yang dihamili si Hanzo. Hanzo nggak menghamili. Kalian nggak ngaku hamil. Lalu kalian bilang, tunjukkan kalau kau dihamili si Hanzo. Itu kan aneh. Ya. Lucu kalian. Sama seperti, mana saksi Nabi Muhammad terima wahyu? Sejak kapan kami pernah mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu wajib ada saksi mata? Ayolah, sehat-sehat lah ya. Oten ya, teman-teman Kristen semua sehat-sehat terus ya. Biar masuk surga kalian. Kasihan saya lihatnya. Lanjut. Aduh ya Allah. Silakan Oten ya. Ini Pak Hanzo mungkin udah angkat tangan dia. Capek Hanzo menghadapi kawan-kawannya. Apa ya, Dia benar. bilang, aduh itu si Ripa itu katanya kan. Si Ripa yang kalian hadapi itu katanya. Kok kayak gitu kalian? Ya gitulah. Yuk yang Kan? lain ya.
Naik lah. Keren tuh. Itu seripa itu yang kalian hadapi katanya kan. Nggak Bisa-bisanya tahu dia. kalian nggak tahu dia siapa Rifa ya Bang Anto. Kata Bang Anto dalam hati dia. Iya iya katanya. Sedih gue lihat teman-teman Berat Bang. ini. Berat. Sedikit Bang Palopo lagi Bang yang Hanso, dihadapi. ini Rifa saya sedikit. Iya, Ya lanjut Bang. silakan. Belum John Peter meninggalkan dunia, Bang Hanso, 3 hari itu saya PK loh sama dia. Demi Allah, saya PK sama dia. Sempat saya bilang begini, saya masih ingat. Udah asyhadu aja, Bang Peter. Ntar mati loh. Mati beneran loh. Iya Bang Hanso. Astagfirullah. Dia Saya udah takut. lama sakit, udah lama bro. Iya, Terakhir jadi- dia Betul. Sempat masih PK sama saya itu. Dia undang saya, kita diskusi ringan, santai-santai. Saya sempat keceplos gitu nih. Iya. Udah asyhadu aja, ntar besok mati loh gimana? Mati beneran Bang Hanso. Saya takutnya ini saya ngucapin ke Bang Hanso gitu loh. Astagfirullah. Ya kan nggak apa-apa, Bang Hanso langsung ke surga. Gimana sih? Kita langsung ke surga. Aduh, berat. Ngeri kali. Ngeri Lagi, kali memang. serius ini demi Allah ya. Tahu nggak? Saya dengan John Peter tuh ada cerita ini tuh, cerita yang cukup mengerenkan lah. Kok mengerenkan? Cerita cukup seru lah. Jadi John Peter itu pertama sekali orang yang mengatakan dia oneness itu saya, dan menyadarkan kalau dia oneness itu saya dulu. Maka sampai dia akui itu. Siapa yang bilang kalau aku oneness katanya? Dia sadar itu kalau dia itu penyembah satu pribadi itu ya berkat saya sih. Jadi kalau dia masuk neraka jahanam ya gara-gara saya ya. Oh enggak juga kan? Kan bukan saya yang nyuruh dia nyembah Tuhan manusia ya kan? Waduh, gimana ini? Enggak lah. Gitu guys. Jadi memang John Peter itu kewanesannya telah saya terdeteksi ketika dia menjelaskan Tuhan itu seperti itu. Lalu saya bilang, waduh, kamu oneness loh, kata dia kan. Pertama dia masih ngeyel, bla 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 bla, masih nggak terima. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu nggak percaya kamu tuh Sabelian. Nah baru terakhir ketika dia debat dengan Tritunggal dan debat dengan umat Islam lain, dia bilang, ini si Ripa ini yang bilang saya oneness. Ternyata betul onessnya. Gila ya, meninggal dia ya. Ya begitulah Bang Hanzo, kita akan meninggal dan itulah yang kepastian Bang Hanzo. Gimana, mau meninggal kapan Bang Hanzo? Ya betul, meninggal adalah sesuatu yang pasti ya. Gak masalah, setiap orang akan mengalami itu kan. Makanya dalam Iya. masih hidup ini ya semua proses gitu. Ada Proses rencana mencari meninggal dalam waktu kebenaran. dekat nggak? Belum ada sih kalau waktu dekat. Oh, Belum kelar urusan. Tugas masih banyak ya. iya Itulah. iya. Jadi gimana setelah mati kira-kira ngapain nanti di surga? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Tinggal 1 klik lagi sebenarnya Hanso ini. Tinggal seklik lagi, sisa warisan doang. Warisan doang dia. Iya, jadi begitu ya. Belum balik nama ya bang. Iya, sebenarnya gini, Hanzo ya. Hak beragama itu hak siapapun boleh. Cuman pembuktian kebenaran tentang agama itu seharusnya tidak bertolak belakang dengan akal dan tidak bertolak belakang dengan hati. Karena kan kita ini kan menggunakan akal dan hati menerima kebenaran. Kecuali memang ada orang-orang yang menerima kebenaran tidak menggunakan akal dan hati gitu. Gimana menurut Anda? Halo. Nah nih coba diulang, terlalu ini bahasanya. Coba. Oke lah, saya ini ya, saya kasih bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi manusia itu kan bedanya dengan hewan itu kan ada dua nih. Kalau dibilang kaki, hewan juga punya kaki. Punya hati, hewan punya hati. Punya otak, hewan punya otak. Tapi yang tidak dimiliki sama hewan itu kan adalah akal, daya berpikir dari otak, empati, daya mengasihi, daya sosial dalam hati itu.
Hewan tidak punya itu, tapi hewan punya yang disebut dengan apa namanya, Naluri. insting. No, insting istilahnya. Insting. Ya. Oh ya, bentar Hanzo ya. Hmm. Jadi insting hewani itu adalah sesuatu yang memang kodratnya hewan, dia akan berulang gitu. Ya. Nanti Bunda, nanti ini masuk live sebentar. Kan tadi malam yang makan itu saya habisin, santai Bunda. Nanti kan saya udah chat sama yang aman itu. Kan Bunda bilang kalau makan tinggal makan aja. Iya, seperti Yesus turunkan roti dari surga toh. Siap. Aman Bunda, jangan khawatir. Saya kalau makan aja. Nggak ada nasi, pintu pun saya makan nanti. Aman. Saya jangan khawatir. Saya kalau nggak makan orang, makan oten Bun. Nah, kalau nggak kenyang dengan firman Tuhannya kan Anzo. Lanjut. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi yang harus dipahami adalah bahwa ketika Hanzo diberitahukan sebuah kebenaran, pertanyaan saya tuh satu, apakah akal dan hati nurani itu dilibatkan di situ? Akal dan hati nurani, ya jelas dong. Iya. Kita kan semua proses belajar ini terus kan, nggak akan stop kan. Ya Nah, belajar jadi aja terus. Bagaimana? gitu. Ya. Bagaimana dengan ketika ada sebuah yang dianggap benar bertolak belakang dengan akal dan hati nurani, apa masih diterima gitu? Dianggap benar bertolak belakang dengan hati nurani, contoh. Ya, contoh, katanya Tuhan Maha Pengasih, tapi ternyata Tuhan tidak punya hati nurani membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat. Itu bertolak belakang dengan empati. Contohnya, konkretnya? Kematian Yesus di tiang salib menebus para penjahat itu bertolak belakang dengan hati nurani. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan orang sebaik Yesus mati begitu saja di tiang salib? Akhirnya bangkit gak? Iya, tapi dinista dulu kan, dihajar dulu kan. Gak masalah. Pada dasarnya kita semua akan bangkit, Hanzo. Kecuali dia gak bangkit, nah itu bener lah kata No. Uni gitu loh. Kebangkitan itu dialami oleh semua manusia. Kamu percaya kan? Percaya? Nah, ketika Tuhan membunuh dengan cara keji, tidak memiliki sisi manusiawi ketika dibunuh, dinista, dihina. Pada waktu itu kemana letak hati nurani Tuhan? Pada waktu itu, saya tidak bicara waktu dia bangkit. Karena gini, kalau kita bicara tentang kebangkitan, kamu tahu tidak ada salah satu orang kulit hitam, ya, dan dia itu dihakimi di kursi listrik karena dituduh memperkodok perempuan berkulit putih. Ternyata puluhan tahun kemudian pengadilan membuktikan dia tidak bersalah. Nah, orang ini nanti akan bangkit dalam iman Kristiani. Jadi nggak ada masalah. Yang kita pertanyakan adalah ketika proses penghakiman terjadi sementara dia tidak layak menerima hukum itu. Keadilan Tuhan di mana pada saat waktu itu sehingga membiarkan kezoliman terjadi. Iya, keadilan Tuhan di mana? Itu memang kan dalilnya begini nih, begitu besar kasih Bapa akan dunia. Itu bukti dari kebesaran hati dia mengaruniakan anaknya ya, dalam tanda kutip nih. Bukan anak lahiriah ya. Yesus itu anak tunggal Bapa gitu loh. Kita berarti kasih sayangnya menuhankan begini. dia supaya sampai kepada Bapa. Sama Uni menuhankan Muhammad supaya sampai kepada Allah. Enggak Itu ada, konsepnya kamu sama. jangan fitnah. Saya nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Apa arti Kamu menuhankan? ngada-ngada. Arti Menuhan itu menuhankan apa? menjadikan ilah, menyembah. Cara menuhankan gimana? Ya kalau saya menuhankan Allah Mengikuti, Subhanahu wa taala, menggantungkan mengikuti. seluruh hidup. Enggak dong, kok kamu yang kasih definisi, saya lagi ditanya kan. Ya, Menuhankan, menyembah, mengabdi artinya menggantungkan segala urusan kepada Allah. Caranya gimana? Mengabdikan segala perbuatan ya sholat. Sholat untuk Allah bukan untuk Nabi Muhammad saya. Terus apa lagi? Mengikuti semua perintah Allah dan itu karena Allah bukan karena siapa-siapa. Uni mengikuti nggak perintah Nabi? Karena Allah katakan kalau ingin mengikuti aku ya ikuti Nabi. Kalau Allah saya tidak suruh ngapain saya ikuti Nabi? Sama. Beda dong. Jika Uni mengikuti Beda Nabi, dong. sama dengan mengikuti. Kok mempersempit arti menyembah?
Menyembah dan mengabdi itu, beribadah itu, menggantungkan seluruh kehidupan kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu karena Allah. Melalui Saya ini ya melalui perbuatan amalan soleh. Jadi saya Yang ini ngajar sholat perbuatan bukan karena siapa? Nabi Muhammad, yang mengajarkan mengajari gurunya. perbuatan. Nah, Nabi Muhammad, guru. Iya. Gitu. iya, bisa terus? nggak mengenal Allah tanpa melalui Muhammad? Tidak bisa, Nggak sama bisa. seperti Bani Israel tidak bisa mengenal Tuhan tanpa melalui Betul. Musa. Itulah dia. Uni ini duit tunggal sebenarnya. Gini loh, menyembah itu saya sudah definisikan. Kenapa harus memaksakan kamu yang sempit memaknai menyembah? Menyembah itu kamu bilang mengikut, ya kan? Kalau kamu begitu, apa kamu ikuti orang tua kamu? Beda. Enggak. Orang tua masih bisa dibantah Uni. Beda. Tapi apakah Uni bisa Loh. membantah Nabi? Ayo. Oke, Ayo. gini. Saya Nggak tanya sama bisa. kamu, orang tua bisa bentar dulu. Orang tua bisa dibantah, Yesus nggak bisa dibantah. Yesus nggak bisa Oke. dibantah. Oke, saya tanya, kapan kamu pernah ditampar pipi kiri kasih kanan? Pada konkretnya Ah, gini. konkretnya. Iya. Loh, kan kok itu gitu kan jawabannya? Gini Uni. Enggak. kok jawabannya begitu? Gini, itu kan bahasa alegoris. Contoh kan kita disakiti nggak bahasa harus ditampar kan? alegoris. Kita nggak harus ditampar. Ketika kita Yaudah. motor kita ditipu orang. Enggak, Nah, udah nggak usah dijelaskan. Kalau kamu sudah mengatakan itu alegoris, saya juga nggak mau memaksakan. Gini, saya orang yang tidak mau menjelaskan penjelasan yang tidak saya ingin dengar. Saya tidak minta penjelasan itu. Oke, kalau gitu bagaimana dengan perkataan Yesus? Barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Bisa nggak kamu membantah Yesus? bisa. Oke, bisa. Berarti Yesus sama dengan orang tua. Berarti seperti orang tua yang bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Kalau orang tua Loh, bisa dibantah. katanya bisa. Ya udah, kalau gitu kamu nggak bisa bantah Yesus. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Mau nggak kamu ikuti kata Yesus? Mau dong. Ya udah, pinjamkan Abuya duit 5 juta sekarang. Nah, ini mencobai namanya. Ini mantap. Giliran gitu bantah. Ada nggak Yesus menyuruh? Ada nggak Yesus menyuruh dalam hati Ada saya? Yesus menyuruh? Nggak Ada ada. nih. Itu Apabila suaramu nih. ada Enggak. Loh, oke, Itu saya bacakan ya. Saya harus dengar contoh. Iya, contoh. udah, Ada orang oke. tiba-tiba datang nih, dia perlu uang dengan begini. Lalu kata hatiku berkata, pinjami dia. Saya pinjamin. Dari mana Gitu kamu loh. tahu itu Tuhan? Dari mana kamu tahu itu Tuhan? Jangan itu iblis. Dombaku mengenal suaraku, begitu pula aku mengenal dombaku. Nah itu dalilnya. Iya, dari mana kamu tahu kalau kamu tuh dombanya Yesus? Ya itu tadi. Sekarang gini, Apa? Uni bisa nggak mendeskripsikan? Oke, gini. Saya baca Matius 5:42. Bentar. Ini pernyataan Yesus jelas loh, warna merah loh. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini perkataan Yesus Betul. bukan? Betul. Bisa nggak kamu Iya. bantah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, sekarang pinjamkan Abuya uang 5 Itu kan juta. Uni yang nyuruh, bukan Tuhan yang nyuruh kan? Kata Yesus di sini, pinjamkan kepada orang yang ingin menyelesaikan orang, bukan? Iya. Yesus Tapi itu kan- bilang kalau ada orang yang pinjam. Nah, saya minjam sama kamu, pinjamkan Abuya 5 juta, bukan saya Tuhan. Gimana sih Antoni? Itu mencuri Bahasa Indonesia aja kesempatan dipelintir. dalam kesempitan. Loh, terserah ajaran kamu bilang begini, berilah Nggak kepada boleh orang kalau yang meminta dan janganlah menolak orang yang mau meminjam Iya, kepadamu. tapi nggak boleh Bisa nggak rekayasa kamu dong. bantah? Itu kan Loh, rekayasa. saya nggak rekayasa. Saya sedang bilang Abuya pengen pinjam kamu uang 5 juta. Ya Enggak, sudah itu pinjamkan. Ini kok Abuya nggak ngomong. Loh, Abuya pinjam nggak uang 5 juta sama si Enggak. Anzo? Enggak. Itu kata Loh. Uni. Abuya, coba buka Abuya, mute. Saya tanya. Konsili dia. Loh, kok konsili? Kok Udahlah, konsili? Udahlah, konteksnya Kenapa? nggak gitu. Tunggu dulu dong. Kamu bilang, Ini ke saya aja 1 juta. Yaudah. Ke saya aja. ya 1 juta aja deh. 1 juta aja deh. Tuh Bang Marbun tuh 1 juta. Pinjamkan dia 1 juta. Oke, iya. Oke, nanti ya. Bang Palepo ya. Di belakang layar ya. Ya, udah kan? Ya, buktikan dulu. Soalnya saya udah 3 kali ditipu orang Kristen. Katanya mau minjamkan uang, tahu-tahu nggak. Enggak lah, kalau meminjamkan Langsung pun dong. kita harus tahu kan apa dulu Oh, motivasi ditolak pinjam. perkataan Yesus ini. Nggak Berarti nolak, Yesus sama kayak orang nggak tua nolak. berarti. Waduh, sudahlah Hanzo. Ayo, konteks, kembali ke konteks.
Iya, jadi saya tuh cuman menjelaskan bahwa ketika ada Tuhan yang mengaku mengasihi tapi membunuh manusia yang benar, tidak bersalah dan ternyata anaknya sendiri, ini Tuhan lagi bertentangan tentang dirinya. Kenapa? Dia mengatakan, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tahu-tahu anaknya dibunuh sama dia. Nah, ini bertentangan dengan hati nurani. Kemana hati nurani Tuhan ketika Tuhan dibunuh? Yang ternyata adalah dirinya sendiri menurut Mikana, menurut orang Protestan yang Tritunggal adalah anaknya sendiri. Sedangkan kepada anaknya sendiri dia nggak kasihan, apalagi kepada anak orang lain gitu. Dia bilang mengasihi dunia. Siapa bilang dia mengasihi dunia? Bukti dia tidak mengasihi dunia. Sudah pun dia korbankan anaknya, dia tumbalkan anaknya. Buktinya dunia tidak selamat. Banyak pembunuhan, banyak orang masuk neraka. Jadi ini cuma janji caleg, omdo. Ya, makanya saya katakan, dari mana sebuah ajaran yang dipercaya datang dari hati nurani, yang diterima hati nurani, tapi bertentangan dengan hati nurani. Ya mungkin itu saja dulu Abu ya, sama Bang Marbun. Lanjut Bang Marbun, saya mau sholat zuhur, di sini sudah masuk zuhur. Oke. Siap. Oke, kita sapa dulu. Leo, selamat siang. Leo monitor. Leo. Siang. Iya, selamat siang. Dari Kristen, Katolik atau Muslim, Bang? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Ya, Bang. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sampaikan apa nanya? Ya, Silakan. Apa yang mau disampaikan, Bang? Abang kan minta permintaan. Apa yang mau disampaikan gitu loh. Silakan. Permintaan. Mau lebih ke mau nanya aja sih. Assalamualaikum, mau nanya aja sih kalau untuk yang masalah yang saya tahu ya, agama saya awam, cuma saya mau nanya untuk Yesus yang dibunuh untuk apa? Penebusan dosa umatnya apa atau gimana? Itu umat Kristen udah dijamin masuk surga atau gimana? Makasih. Menurut keyakinan mereka ya iya, dengan matinya Yesus itu telah menebus dosa mereka dan jaminan surga. Itu menurut mereka ya. Sebentar kita sapa dulu Pak Vincent. Selamat siang Pak Vincent. Pak Vincent monitor. Oke Pak Vincent ya. Pak Vincent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dilanjut dulu Abu Adit. Ya, saya baru monitor ini. Duhur Makassar, Bang. Lanjut. Oh, siap. Sebenarnya kecewa sih sama Pak Marbun ini. Ya, masih Pak Bang Anzo, aduh yang lain lah. Gak ada Oten lain. Oten. Ya udahlah kita ini aja. Teman-teman di bawah saudara muslim 900 orang nggak bisa bantu follow. Oten nyamar nih pasti. Oten nyamar nih. Gak bisa follow. Iya. Sekalian izin follow ya semua teman-teman di bawah ya. Iya, saudara-saudara muslim di bawah yang muslim ya follow. Kalau enggak Oten nyamar nih. Oten nyamar. Follow nanti bisulan loh diketek susah. Oten nyamar. Ya, Bang Dip. Halo Bang Dip. Halo. Kenapa Bang? Muslim Kristen Bang? Kristen selamanya. Oleng sudah kalau begini, oleng kita. Keren. Kristen selamanya. Ya nggak apa-apa. Itu hak ya, itu hak. Siapapun boleh mengklaim, mengatakan apapun. Di sini kan negara yang bebas berkata-kata, berargumentasi dan lain sebagainya kan, bebas. Nah, Ayah, apa yang mau dibahas nih? Atau saya boleh nanya duluan nih? Muhammad Bang.
Saya mau tanya tentang Nur Muhammad. Udah, saya nggak mengadopsi ya yang namanya Nur Muhammad itu, karena dasar kami itu jelas ya, hadis sahih, hadis yang sahih, kemudian dengan Al-Quran, bukan pendapat. Karena kenapa saya bilang begitu? Ada orang yang tersohor dalam Islam ini, yang dimana mereka adalah empat orang imam madhab yang terkenal, Imam Ahmad, Imam Hambal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Mereka pun berkata, kalau ada pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, buang pendapat kami. Ya, jadi mereka aja masih memakai patokan Al-Quran dan hadis, bukan pandangan mereka, walaupun mereka dikenal seluruh dunia. Karena memang Islam sumbernya jelas. Nah, saya mau tanya dulu nih Bang. Menurut Abang nih pribadi ya, ini saya tadi udah tanya sama Bang Hanzo nih, mungkin Anda bisa. Anda yakin bahwa Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Yakin? Yakin bang. Oke. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ya, yakin. Oke. Waktu kita berbicara sepenuhnya manusia, contoh dia lahir, dia netek, itu Tuhan apa manusia? Tapi Tuhan yang mana dulu? Tuhan seperti itu. Gini kan berangkat dari dasar keyakinanmu bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Contoh lah gitu. Ya kan gitu ya. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, waktu bicara kelahirannya, berbicara tentang dia disalib, berbicara dia makan, dia netek, dia kencing dan lain sebagainya, itu berbicara kemanusiaan apa ketuhanannya, kealahannya? Kemanusiaannya. Baik, kemanusiaannya. Jadi nggak ada sama sekali tentang Allah di situ ya? Kan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Iya. Artinya berbicara kemanusiaannya tuh nggak ada sama sekali bicara Allah di situ ya? Iya. Karena dia sepenuhnya manusia. Baik. Sekarang saya balik, bicara sepenuhnya Allah tanpa mengikut sertakan manusia, bisa nggak? Gimana mas? Maaf, sorry. Bicara sepenuhnya Allah Tuhan tanpa melibatkan manusia, bisa nggak? Bisa. Baik, coba kasih contoh satu. Ya, kasih contoh satu. Aduh, Saya bantu ya. Ketika Saulus berupa cahaya, itu dia tidak menggunakan kemanusiaannya, dia menggunakan keilahiannya. enggak. Itu kan nggak bisa divalidasi. Loh, kan contoh. Nggak bisa divalidasi. Bukan masalah contoh. Gini. Abang Abu minta jawaban. Ketika sudah dijawab, itu nggak boleh didebat. Baik, saya nggak minta itu pandangan Paulus. Kita nggak tahu. Yang cuma minta jawaban kan, satu katanya kan. Ketika sudah dijawab, tapi sudah berkait. clear itu. Ya gini. Yesus yang sepenuhnya Tuhan, yang sepenuhnya manusia. Kalau pandangan orang bisa saja, buktinya Kristen hari ini pandangan dia terhadap Yesus Tuhan. Tapi coba minta pandangan Yesus. Itu pandangan orang. Kita saya nggak minta itu, saya minta yang kalian yakini Yesus ini dia 100% manusia, 100% Tuhan. Bukan dari pandangan orang, dari apa yang dia lakuin. Sekarang saya tanya Abang, Yesus lahir itu pandangan orang apa fakta dia lahir? Fakta, dia lahir. Fakta, oke, bukan pandangan orang. Dan benar dia lahir, dia makan, dia netek, ya kan gitu. Jadi yang saya maksud berbicara tentang kealahan, ketuhanan Yesus bukan menurut pandangan orang. Loh, Paulus gini Bang. Abang ini kan berat, pertanyaan kan goib yang ditanya. Sabar, gini, Anda meyakini tetapi nggak bisa menjelaskan sebagaimana ketika Anda jelaskan dia manusia kan gitu. Contoh begini, ketika orang-orang Yunani ya melihat Paulus melakukan mukjizat, apa pandangan mereka? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita mengambil rupa manusia. Itu pandangannya, pandangan orang. Itu kan keilahian memang. Memang keilahian memang setiap orang dalam memahami keilahian kan nggak harus sama gitu loh dalam memandang keimanan. Iya, pandangan orang itu benar atau salah? Benar juga kan? Berarti Paulus dewa. Berarti Paulus dewa.
bisa jadi Paulus Dewa. Gimana nyambung? Saya kan tadi bilang, kalau pandangan orang itu kan tidak menunjukkan sebuah fakta, sebuah kebenaran. Karena itu pandangan. Contoh ketika Paulus melakukan mukjizat, orang-orang Yunani berkata dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apakah Paulus dewa? Menurut orang yang berkata itu ya, karena mereka nggak Ya, pernah melihat. pertanyaan saya mukjizat begini, seperti itu. gitu. benar nggak Paulus dewa? Manusia Paulus. Dia Nah itu melakukan dia, mukjizat makanya saya bilang pandangan manusia itu belum bisa kita benarkan. Namanya juga pandangan, ya toh. Sekarang kayak tadi contoh Anda mau bawa bahwa keilahian Yesus menurut pandangan orang, nggak bisa gitu dong. Harus fair. Kalau memang Anda mau mendengarkan berarti Paulus dewa karena menurut pandangan orang. Ini nanti kalau ditanya balik, Bang Abu nggak bisa jawab. Tunjukkan keilahian Allah Subhanahu Wa Taala. Coba. Baik, ini gampang. Siapa manusia yang bisa menciptakan langit dan bumi? Manusia ya. Kalau itu semua agama mengatakan Ya. Tuhannya yang menciptakan. Iya, itu manusia Tapi bukan. tunjukkan otentik. Sebentar, manusia atau bukan itu? Bahkan untuk menyampaikan firman dia pakai Jibril. Iya, manusia Bang apa Abu. bukan? Manusia apa bukan? Yang menciptakan langit dan bumi ini manusia apa bukan? Semua agama mengaku Tuhannya yang menciptakan. Iya, bumi. iya Gitu loh. benar. Tapi dia itu manusia apa bukan? Bukan. Nah udah, Ya udah. Apalagi? Jelaskan Apalagi? dulu keilahian Tuhan Anda. Loh, Sama kan seperti ketika Anda keyakinan bertanya gini, dengan gagah tadi gitu loh. Gini Bang Hanso, keyakinan orang itu kan beda-beda, tetapi ada kesamaannya. Nah, Kenapa? kan Bahwa yang jawabannya juga menciptakan buta, kan? sebentar, yang menciptakan langit bukan manusia. Mau dia agama apapun, benar atau tidak? Betul. Oke, sekarang berbeda keyakinan kita, wajar kita berbeda dalam hal keyakinan. Siapa Tuhannya? Kan begitu. Ada yang mengatakan Tuhannya namanya Sang Yang Widi, ada mengatakan Buddha, ada mengatakan Krishna dan lain sebagainya. Oke, tapi mereka meyakini bukan manusia. Sekarang kita tanya keyakinan Kristen, Yesus ini dia sepenuhnya Tuhan, dia sepenuhnya manusia. Bukan keyakinan kami, bukan keyakinan Hindu, keyakinan orang lain. Kristen sendiri meyakini itu. Kan itu masalahnya. Kecuali saya paksakan keyakinan saya paksakan ke Anda. Saya bertanya, ketika Kristen menjelaskan tentang kemanusiaannya Yesus sepenuhnya manusia, tidak menyentuh yang namanya kealahan itu. Ketuhanan nggak disentuh. Tapi ketika berbicara ketuhanan Yesus, tapi tetap membawa-bawa kemanusiaannya. Ketika dia bermujizat itu salah satu dia menunjukkan keilahiannya itu. Iya, dia pakai apa? Pakai tubuh dia untuk pergi melakukan itu atau tidak? Jelas. Ya berarti bicara kemanusiaannya juga. Kan saya udah jelasin tadi, tubuh inilah yang lahir dari Maria. Tubuh inilah yang bayi, ya, remaja, dewasa, tubuh inilah yang kalian bilang dia manusia. Yang mati di salib itu yang kalian bilang manusia. Di saat dia melakukan hal yang mukjizat, kalian bilang itu Tuhan, tapi kalian masih membawa manusianya. Ya kan memang nggak bisa dipisahkan. Loh, kalau nggak bisa dipisahkan, kenapa kalian bisa tahu bahwa ini 100% manusia, ya sepenuhnya manusia, ini sepenuhnya Tuhan, dan ada ukurannya. Ketika berbicara kemanusiaannya tidak sama sekali menyinggung ketuhanannya, itu bisa. Kita nggak pernah berpikiran seperti itu, Bang Abu Adib. Yang salah konsepnya. Konsep, iya, karena apa? Bertabrakan. Berarti begini, dari praktek yang ada, kita jadi nggak bisa membuat teori bahwa sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, nggak bisa. Dari praktek dan penjelasan Abang barusan menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya manusia dan tidak sepenuhnya Tuhan. Dari apa yang Abang jelasin. Berarti yang salah apa? Konsepnya yang salah. Oke, sekarang ku tanya balik, konsep mencium batu itu konsep dari mana? Perintah Tuhan. Bisa nggak tanpa mencium diampuni dosanya? Bisa. Lalu untuk apa dia bisa? mencium? Karena cara Allah menghapus dosa. Dengarkan. Mencium. Loh, itu kan hak Tuhan. Masa kita mengatur Tuhan? Enggak. Bisa. Ini kan Anda memaksa. Anda memaksa. Bisa saya katakan. Di dalam syariat Islam banyak hal yang menghapus dosa. Banyak hal, bukan satu itu, bukan cuma satu itu. Karena kenapa? Allah itu maha penyayang kepada manusia sehingga hampir semua ada gini ya, dalam Islam itu ada namanya ibadah, ada yang namanya bernilai ibadah. Itu berbeda.
Makanya ibadah itu ada dua, ibadah makhdah dan ibadah ghairu makhdah. Ibadah yang sudah ada tata caranya, semuanya disebutkan syariatnya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, itu syarat-syaratnya harus dipenuhi. Itu namanya ibadah makhdah. Ghairu makhdah adalah ibadah yang bernilai ibadah. Contoh, kita senyum sama orang, itu nilainya pahala ibadah. Kita berjabat tangan sesama saudara muslim, menggugurkan dosa-dosa selama kita belum berpisah dengan dia. Ini hadisnya ada. Kita wudu, ngambil air wudu, setiap tetesan air yang keluar dari tubuh kita itu menggugurkan dosa. Kita jangan tertusuk duri saja, duri nih, duri tertancap di seorang muslim, maka duri yang tertancap itu menggugurkan dosanya. Hadisnya ada. Jadi bukan cuma satu, banyak. Kalau memang Allah hanya jadikan satu saja sebagai batu itu, maka orang Islam terbebani harus ke sana. Harus ke sana. Sementara ibadah haji itu mastata'tum, bagi yang mampu. Karena ada juga pahala yang bernilai ibadah seperti kita di sana. Sholat suruk, ya, 2 rakaat sebelum terbitnya matahari. Itu mendapatkan pahala seperti umroh. Sempurna, 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 kata Nabi. Jadi Islam ini karena bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang tahu manusia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Jadi Allah sediakan semua fasilitas-fasilitas untuk dapat menggugurkan dosa itu. Mudah kok. Apa susahnya kita senyum? Apa susahnya kita sholat? Apakah harus cari duit dulu untuk kita sholat? Enggak. Mudah. Tetapi yang namanya ibadah yang saya katakan, ada ibadah makhdah, ibadah ghairu makhdah. Itu dalam Islam itu komplit. Jadi tidak monoton hanya gitu aja. Tapi kalau saya tanya balik yang tadi, coba teman-teman Kristen jelaskan ke saya, bicara tentang sepenuhnya Tuhan tanpa melibatkan manusia, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Loh, lah sekarang orang Kristen menyembah siapa? Tanpa melihatkan kemanusiaan Yesus loh. Yesus kan sudah terangkat ke sorga, ya. Masalah menyembah itu gini, itu kan keyakinan kalian loh, menyembah Yesus. Siapa yang mau larang keyakinan orang menyembah botol kecap? Nggak bisa larang. Emangnya kita mau rampas keyakinan orang untuk sesuai? Nggak bisa, iman orang nggak bisa. Kita lihat yang nampak nih dari keyakinan yang normal, yang bukan umum menurut Kristen. Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Dan ketika menjelaskan sepenuhnya manusia, nggak ada masalah, nggak ada problem. Karena memang normal manusia ya begitu, lahir, makan, mati, ya kan? Anggaplah Yesus nggak mati, udah itu bicara lain. Tapi faktanya itu Yesus pernah mati. Kalau menurut keyakinan Kristen, ya wajar dia manusia. Tapi coba bicara ketuhanan tanpa melibatkan manusia. Saya kasih clue kayak tadi gini. Kalau memang seperti mungkin Yesus ini nggak tahu nih dia di mana, tiba-tiba ada satu kaum itu kan. Tiba-tiba makanan turun dari langit, terong. Saat itu Yesus muncul. Orang, wah, dia yang memberikan makanan. Itu lain cerita. Tapi dia hadir di situ, mengangkat roti dan berkata kepada, meminta seperti berdoa. Ini apanya? Manusianya apa Tuhan? Manusianya. Iya toh? Jadi nggak bisa berbicara 100% manusia, 100% Tuhan, nggak bisa. Konsep itu pun belakangan dan ditolak sebagian Kristen karena nggak sesuai dengan kitab, nggak sesuai dengan akal manusia normalnya. Akal manusia itu nggak sesuai. Gitu. Iya, sangat jelas ya teman-teman di bawah ya. Kita lihat perbedaannya. Jadi lebih baik gini saja Bang Hanso, ikutin apa yang di Bible, jangan ikutin pendapat gereja, bapak-bapak gereja. Apa yang di Bible, insya Allah kalau Bang Hanso ikutin yang di Bible, Bang Hanso masuk Islam. Ini bukan harapan, tapi ada fakta, banyak fakta. Gini, saya bukan kecuali belum ada, Bang Hanso. Ini kan banyak yang seperti itu, Bang. Banyak yang seperti ketika mereka mempelajari Bible tanpa mengikuti doktrin, mereka akan temukan itu, Bang. Saya pernah gabung
dalam grup orang Nasrani ada 50 orang. Ini saya ngomong aja terus saya nggak mau tahu. Saya dimasukin ke situ untuk memberikan pencerahan tentang Nabi Muhammad. Jadi apa yang mereka sampaikan, kami ini sudah separuh jalan mempelajari Bible, dan apa, otak kami bertabrakan, terhambur otak kami katanya, tabrakan beruntun. Makanya mereka sampai pada titik bahwa berdurut Bible, walaupun mereka nggak pakai Injil yang ada di kanonik ini, tapi mereka juga melihat gitu loh. Dasar itulah mereka memilih menjadi Nasrani, walaupun dikatakan sekte yang sesat dan lain sebagainya oleh ini. Tapi lebih logis mereka. Di dalam Bible itu sendiri tidak ada berbicara ke Tuhan. Coba Bang Hanso pikir ya, 31.000 ayat lebih, ya kan? Yang isinya di dalam cuma apa? Janda-janda, sundal-sundal, kotoran-kotoran, lain sebagainya. Sementara hal yang prinsip yang dasar yang harus bahkan kalian akui bahwasanya dalam perjanjian baru itu adalah sejarah kehidupan Yesus, bukan sejarah ketuhanan Yesus. Coba lihat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di mana nggak disebut kata Allah di situ. Ini menunjukkan dia punya kuasa, dia Tuhan yang layak kita sanjung dan layak kita sebut-sebut namanya. Coba abang pikir deh, 2.200 lebih perikop, gak ada satu perikop pun mengatakan perikop ini judulnya Yesus Tuhan. Gak ada. Yang ada Yesus hamba Allah, Yesus berdoa untuk murid-murid, Yesus begini, Yesus begini. Gak ada. Coba abang pikir deh, harusnya itu yang menjadi sumber keimanan abang tentang Yesus Tuhan. Kok gak di informasi itu bukan dari situ, malah terbalik. 320 kali kata pengulangan tentang utusan di dalam itu, tentang Yesus utusan. Secara akademis pun kita akan bilang, apakah dalil yang eksplisit dikalahkan oleh dalil yang ambigu? Enggak, justru kebalik, dalil yang ambigu mengikuti dalil yang eksplisit. Dari sisi kuantitas sudah banyak yang eksplisit. Dari sisi kualitas bagus dia, jumlahnya banyak, dalilnya eksplisit, bagus. Kalau dalam data ini data paling sehat untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalian yang memakai data, katanya ada datanya Yesus Tuhan, itu satu, secara kuantitinya sudah sedikit, kualitasnya pun nggak bagus, nggak sehat. Kenapa? Karena dia ambigu. Masa ambigu ngalahin yang jelas, yang eksplisit? Ini kan kebalik nih. Makanya dalam Al-Quran juga Allah sebutkan, di dalam Al-Quran Allah turunkan ayat yang muhkamat, yaitu pokok-pokok agama, dan ayat mutasyabihat. Barang siapa yang condong kepada kesesatan, maka dia akan mengambil ayat mutasyabihat supaya dia artinya kemana-mana untuk menyesatkan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, maka ayat-ayat mutasyabih ini mengikuti ayat yang muhkam, bukan ayat yang muhkam ini mengikuti mutasyabihat. Dan faktanya demikian, ketika Kristen ya menuhankan Yesus dengan dalil, itu dalil yang ambigu yang masih bisa digoreng ke sana kemari. Berbeda ketika Yesus berkata, aku utusan, Bapakku yang mengutus aku. Eksplisit. Gitu Bang Hanso. Jadi kalau kita mau berbicara secara akademis, bicara tentang bagaimana logika-logika yang bisa itu akan sulit. Dan faktanya juga ini aneh ya. Orang Kristen ketika menjelaskan ketuhanannya di non-Kristen, bukan Islam lah, yang lain, akan sama bantahannya seperti kami Islam. Kenapa? Akal dia nggak masuk. Akal dia nggak masuk. Coba orang Islam jelaskan, bukan ke Kristen, ke siapapun agamanya, dia bisa nerima, walaupun dia nggak beriman, tapi dia terima dengan logikanya. Kalau Kristen yang jelaskan boro-boro beriman, otak aja, akal aja nggak bisa nerima. Kecuali kita lihat pengakuan murtadin, saya mimpi didatangi cahaya pada saat saya sholat malam. Ini kan apa yang mau divalidasi dari cerita ini? Saya mimpi didatangi Yesus. Kayak gitu-gitu. Tapi coba orang yang mu'alaf, saya mendengarkan kajian Ustadz A, mendengarkan diskusi Ustadz B, ternyata penjelasannya bisa diterima oleh akal, maka hati saya tergerak. Itu beda kan? Beda. Itulah Islam, agama yang memang sesuai dengan fitrah manusia, sejalan dengan fitrah manusia. Makanya orang-orang yang mempelajari Al-Quran
dengan netral ya, lalu dia bandingkan sendiri, dia akan dapati Al-Quran itu di atas kebenaran. Ini sudah teruji bukan sekarang, dari zaman Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang katanya mereka sombong dengan ketinggian ilmu bahasanya. Allah tantang mereka, kalau memang kau ragu tentang Al-Quran ini, coba kau buat yang semisal. Coba kau buat yang semisal. Nggak bisa, padahal mereka pandai dalam bahasa Arab. Sedang tinggi-tingginya ilmu bahasa di saat Al-Quran itu datang. Karena mereka menganggap Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, mereka bisa menilai mana buatan manusia, mana buat dari Tuhan. Akhirnya yang jujur maka menerima, dan ini bukan Nabi Muhammad mengatakan, tetapi dari Tuhan. Nah ini Bang Hanzo, kalau pokoknya ya udah, mau apa lagi? Kita nggak bisa maksa-maksa orang untuk beriman. La ikraha fid din. Tidak boleh kita paksa orang untuk mengikuti agama ini. Nggak boleh. Karena hak prerogatif Allah, Allahu yahdi man yasha. Allah yang berhak menentukan siapa yang diberi petunjuk. Itu hak Allah. Kami cuma penyampai, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Masalah hati dia dengan Allah yang tahu. Tapi setidaknya kami sudah lepas tanggung jawab kami ketika nanti Anda protes di akhirat kelak. Kenapa saya dimasukkan ke neraka? Ya kan? Kenapa? Kenapa waktu mereka ada di dunia mereka tahu bahwa Anda lah Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang benar. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Nah, saya lepas itu tuntutan Anda nanti. Saya sudah sampaikan. Ini Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalian membelakangi ayat-ayat ini. Maka tuntutan Anda kelak di sana tidak digubris, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Sebagaimana ketika Isa alaihissalam ya, berkata, ya Rabbi, seandainya aku menyampaikan kepada manusia aku dan ibuku, tentu Engkau lebih mengetahui. Seperti itu. Jadi kami di sini hanya menyampaikan, kalau Anda masih mau beriman kepada apa yang Anda yakini, tafadhal masturan. Terserah Anda, silahkan. Gitu ya, Bang Hanzo. Oke. Ya namanya kan belajar ya, masih belajar. Ya. Sekarang proses belajar itu kan tak ada ujungnya. Kita kan nggak tahu ya kan sampai tahap mana saya paham gitu kan. Nah, makanya selama belum paham ya kita bertanya aja gitu kan. Logis gak pertanyaannya? Contoh, duluan mana hadis atau Al-Quran? Baik, saya jawab. Tidak pakai dalil saya jawab. Ada 11 ayat dalam Al-Quran yang dimana Nabi SAW mendapatkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Banyak dalil ya, saya tak perlu baca, tapi kalau Anda mau tuntut saya harus baca, saya bacakan. Lalu ada hadis, Nabi berkata, aku diberikan oleh Jibril sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Apa? Apa itu semisal itu? Al-Hikmah. Apa itu Al-Hikmah? Al-Hikmah itu As-Sunnah. Karena apa? Karena ada dalil bahwa Allah berkata, siapa yang mentaati Nabi, Rasul, mentaati Allah. Ya. Makanya supaya mentaati Nabi, Allah berikan dia berupa apa? Aturan-aturan yang di luar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah lafaznya dari Allah, isinya juga dari Allah. Sementara hadis maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu pengucapan lafaznya, kata-katanya itu dari Nabi, tapi makna isinya dari Allah. Beda dengan Al-Quran. Nabi ini hanya seperti penyampai aja kalau Al-Quran itu. Karena lafaznya sudah dari Allah, isinya maknanya pun dari Allah. Berbeda dengan hadis. Hadis itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Di dalam Al-Quran ada namanya hadis qudsi. Isinya apa? Allah berfirman. Tapi nggak ada di Al-Quran. Disebut dengan hadis qudsi. Jadi apa yang Anda pertanyakan tentang Islam, insya Allah bisa dijawab. Saya begini Bang Hanzo, saya mau tanya Anda begitu yakin dengan keimanan Anda saat ini, kan begitu? Yakin bahwa Yesus jalan keselamatan, Yesuslah Tuhanmu, itu keyakinan Anda. Saya mau minta satu saja jaminan. Apakah Anda bisa menjamin bahwa satu hari nanti, kelak nanti, Anda mati di atas keyakinan Anda ini? Anda bisa menjamin?
menjamin. Baik, saya Islam. Islam adalah agama yang benar, agama yang menjadikan manusia masuk. Tapi saya nggak jamin saya bisa mati dalam keadaan Islam. Saya nggak bisa jamin diri saya. Saya nggak tahu di mana saya mati, kapan saya mati, di saat apa saya mati. Saya nggak tahu, nggak bisa jamin saya. Kalau Bang Hanso hebat, bisa jamin. Karena faktanya apa? Ada orang Islam pindah agama Kristen. Ada orang Kristen pindah agama Islam. Dia nggak bisa jamin. Ya dia nggak ini. Ya nggak apa-apa. Saya mau kan, saya mau bisa berpindah karena dia meragukan, gitu kan? Gini, artinya tidak ada yang tahu dia itu mati dalam keadaan apa. Makanya kami ini dituntun karena kami nggak tahu dengan cara apa kami mati, di atas keyakinan apa nanti kami mati. Makanya kami dalam doa kami, ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Islam adalah agama yang lurus. Orang Islam belum tentu dia bisa berjalan selamanya di atas jalan agama yang lurus ini. Bisa jadi, karena apa? Fakta nyata, ada orang Islam murtad, ada orang Kristen mu'alaf. Ini fakta. Siapa yang tahu satu hari nanti dia akan menjadi Islam? Abang tanyalah orang-orang Kristen yang mu'alaf. Apa dia berpikir, apakah dia berkeinginan untuk masuk Islam? Enggak ada. Tapi siapa yang tahu ketika tiba saat dan waktunya dia mu'alaf? Makanya saya tanya, apakah bisa kasih jaminan bahwa nanti Bang Hanso meninggal di dalam keadaan keyakinan seperti hari ini? Kalau saya jujur saya katakan, saya belum bisa menjamin bahwa saya akan mati dalam keadaan Islam. Makanya saya berusaha sekuat tenaga supaya kalau bisa saya meninggal dalam keadaan Islam. Ini makanya kita berdoa, dituntun untuk berdoa terus supaya menguatkan iman kita dalam doa itu. Iya kan? Di dalam Al-Quran dijelaskan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, siapa yang bisa jamin dirinya dia kalau mati dalam Islam? Gak ada. Tanya semua orang Islam. Tanya semua orang Islam, ya, baik Uni, Abuya, Bunda, tanya, apakah dia bisa menjamin dirinya bahwa dia akan meninggal dalam keadaan Islam? Iya, karena gimana? Kalau di saya kan ada dalilnya ya. Dombaku mengenal suaraku kan, dan aku itu kan masih hidup, Bang. Itu masih hidup. Saya pun masih hidup. Saya katakan demikian. Ada lagi, Bang. Yohanes 10, Bang, ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kenapa saya tadi berkeyakinan mati pun saya pasti tetap dalam keadaan beriman kepada Yesus karena ayat ini. Dan kalau ada yang menjadi mu'alaf, ya nggak apa-apa, itu tetap free will mereka. Berarti mereka bukan bagian dari ini domba. Beda cerita kalau dia meninggal di atas keyakinan hari ini, beda karena menurut keyakinannya seperti itu. Itu maksudnya, Bang. Tapi memberikan jaminan bahwa Anda akan meninggal di atas keyakinan ini, bisa nggak kasih jaminan? Nggak bisa, Bang. Ini ayat ini jaminan. Aduh, Bang. Sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita udah dimateraikan, Bang Abu. Nggak ada yang bisa berubah ini. Ini udah Bang, kuat ini. Saya ini sudah, kita bukan saya saja, semua ini sudah melihat ada orang mu'alaf. Coba tanya dia, cita-citanya mu'alaf masuk Islam nggak? Coba tanya mereka. Ya kan enggak, mereka seperti Bang Hanso, seperti Bang. Nah, karena dia nggak tahu depan itu nanti seperti apa. Tapi di saat dia masih dalam keadaan Kristen, dia yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang dia yakini saat itu. Dan dia sama sekali nggak punya pikiran untuk mau masuk Islam atau pindah dari agama Kristen. Enggak. Tapi ketentuan dan ketetapan Allah itu tidak ada manusia satupun yang tahu kecuali hanya Dia. Makanya saya bilang, Bang, kita Muslim nggak ada yang jamin bahwa dirinya mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dalilnya. Dalilnya ada, tapi meyakinkan bahwa saya ini akan mati dalam keadaan Islam nggak bisa. Saya nggak tahu karena Nabi sini mengatakan ada orang pagi dia beriman, sore dia kafir. Ada orang paginya dia kafir, sorenya dia beriman. Sementara hati manusia itu ada di
seantara Nabi gambarkan seperti ini, dua jemari gini, dekat gini. Makanya Nabi mengajarkan kami doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan, tetapkan hati kami di atas agama ini. Agama Islam ini agama benar. Tapi apakah orang Islam itu yakin dia akan mati dalam keadaan di atas agama yang benar ini? Belum tentu. Nih Bang, kenapa saya nggak bisa menerima gitu ya konsep Abang ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Contoh aja yang gampang lah, tentang menjanjikan kehidupan setelah kematian itu Bang. Bahwa dijanjikan 72 bidadari, itu enggak masuk di akal saya gitu. Dan di ajaran saya dikatakan enggak ada kehidupan di surga itu kawin-kawin. Ya, baik. Ini santai aja kan, Ya, lagi ya. gak ada orang kan. Ya, yang namanya surga itu Bang, tempat kenikmatan, biangnya kenikmatan. Bang, Abang di dunia ini manusia yang mencari apa? 3 hal. Itu merupakan kenikmatan ketika ada 3 ini pada manusia apa? Tahta, harta, wanita. Ini istilah umum nih. Ini yang menjadikan mereka bahagia di dunia ini. Dia bersusah payah kerja setengah mati untuk cari apa? Mengumpulkan harta supaya bisa bahagia menurut mereka. Kalau sudah punya pasangan, bahagia dia. Punya anak, bahagia dia. Kenikmatan bagi dia di dunia adalah ketika dia memiliki 3 hal. Nah, di surga itu Bang, biangnya segala kenikmatan. Sekarang begini, kalau kita lihat dalil Bang, di dalam Al-Quran maupun di hadis, kita ini sebenarnya nggak dikasih 72 miliar, enggak. Cuman 2. Bahkan istri keluarga kita itulah Islam. Kami bisa membawa istri kita ke surga kelak. Anak-anak kita bisa kita bawa ke sana. Ketika Anda di surga, ketika Anda meminta, apakah Allah itu menolak? Permintaan penduduk surga tidak bisa ditolak. Jadi ketika begini, saya di surga kelak, saya dikasih 2 bidadari. Hadisnya ada, yang dikasih itu 2 bidadari. Ya. Ketika berbicara di Al-Quran itu tidak menunjukkan jumlah, berapa jumlahnya. Tapi ada yang mengindikasikan itu 2, bukan 72. Di hadis pun 2. Nah, ketika saya memohon, ya Allah, begitu sempurna ciptaanmu dari bidadari ini. Sekiranya saya bisa mendapatkan 10 bidadari, apakah doa saya ini akan dikabulkan oleh Tuhan di surga? Ya pastinya lah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, apapun yang kau inginkan di surga, apapun yang kau minta di surga akan diberikan. Karena apa? Ketika di dunia, hal-hal itu kami dibatasi. Segala bentuk kenikmatan, logis Bang. Logis. Orang kaya di bumi ketika dia udah memiliki semuanya, untuk apa lagi surga? Ya, itu kan kenikmatan di dia yang terbatas. Harusnya ketika dia itu berusaha untuk umur panjang supaya bisa lebih menikmati, tapi nggak bisa. Kebahagiaan dia itu terbatas, kenikmatan dia terbatas. Apapun yang di dunia ini sifatnya apa? Fana, tidak kekal, terbatas. Tapi kehidupan surga tidak terbatas. Ayo. Iya. Jadi kalau Anda ukur, kalau orang kaya sudah apa? Oh, dia terbatas kok. Habis itu dia mati, dia ada bawa hartanya. Dia ada bawa kesenangan-kesenangannya, nggak ada. Ini logis Bang. Coba kita berbicara tanpa ada doktrinnya, membahas masalah surga di Islam. Logis Bang, logis. Karena namanya kenikmatan, apapun yang bersifat kenikmatan, Anda berhubungan dengan istri itu kenikmatan. Iya kan? Surga tempatnya kenikmatan. Ada alasan, ini lucu ya, lucu teman gue. Masa di surga kalian begitu sama apa namanya, sama istri pasangan, terus Tuhan lihat. Memangnya waktu kau di dunia lakuin itu Tuhan nggak lihat? Kan aneh. Saya tanya Bang Hanzo, waktu Bang Hanzo dengan istri melakukan itu, Tuhan lihat nggak? Ya nggak Ya, tahu apa lihat gitu. Masa begitu? Jadi kalian melakukan hal itu begitu Tuhan melihat. Ya berarti kalian mengakui bahwa di dunia ini Tuhan nggak melihat kalian. Nah, makanya betul kata Nabi. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu
penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena apapun yang kami lakukan di sini seperti orang di penjara. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau begini ada larangan, mau begini ada larangan. Tetapi nanti kebalik. Ketika di akhirat kelak bahwa surgalah bagi kami dan neraka yang akan diterima oleh orang kafir. Benar kalau memang Bang Hansu mengatakan demikian. Artinya orang Kristen meyakini ya nggak perlu juga lihat gitu kan. Ya jadi bebas mereka lakuin apa aja. Wajar. Wajar tuh orang Kristen ini di dunia bebas, dia mau apa kayak mau apa, oh Tuhan nggak lihat kok. Begitu Bang Hansu. Kata Nabi, waktu Nabi sampaikan nenek-nenek nggak masuk surga. Oh ngamuk nenek itu. Ngamuk nenek-nenek itu. Masa nenek-nenek nggak masuk surga? Iya kata Nabi. Karena waktu dia nenek-nenek masuk, dia udah jadi muda, nggak ada lagi nenek-nenek di surga. Gitu. Paham ya? Nggak ada lagi nenek-nenek di surga. Semua penduduk surga itu muda sebaya. Nggak ada kesedihan, ya, nggak ada kesakitan, nggak ada tua, nggak ada mati. Itulah kekekalan. Oke, sekarang gini, seandainya ada seorang mualaf kan, otomatis dia nggak bisa membaca Al-Quran, betul nggak? Ya. Logis dong, nggak bisa pasti kan? Ya, logis. Lalu dia meninggal, kemana dia? Dia belum baca Al-Quran loh. Ya, dia masuk neraka bukan gara-gara nggak bisa baca, tapi memang dia nggak tahu baca. Gimana sih? Jadi masuk neraka dia? Masuk surga, karena setiap ketika dia gini. Saya punya kisah ada banyak dalam Islam. Bahkan ada orang yang masuk surga tanpa dia sujud, tanpa dia sholat 1 rakaat pun masuk surga. Padahal sholat ini yang menjadikan orang masuk surga masuk neraka. Tapi ketika dia masuk Islam, Bentar bang, perintah untuk masuk surga kan mengimani Al-Quran dan hadis kan, serta mematuhi perintah Muhammad kan. Ya, orang yang mu'alaf ini dia ingkari nggak bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan? Ya, kalau dia ingkari, berarti tapi dia belum sentuh, belum baca, bahkan ngerti aja enggak. Inilah Allah itu Maha Pengasih, Maha Tahu. Makanya di dalam Islam Allah memberikan beban kita mastata'tum, sekemampuan kalian. Ada yang bisa naik haji, silahkan. Ada yang bisa sholat berdiri, silahkan. Bukan suka-suka. Bang, kalau seandainya diwajibkan semua sholat harus berdiri, bagaimana dengan orang cacat? Bagaimana orang sakit yang nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri? Inilah keadilan Allah dan kasih sayang Allah. Makanya Allah bilang mastata'tum, ada yang nggak bisa berdiri ya dia duduk, yang nggak bisa duduk ya dia tidur berbaring, yang nggak bisa sama sekali dia dengan isyarat. Inilah maha adilnya Allah, maha kasihnya Allah. Itu bang, bukan ngasih aturan, ngasih hukum yang nggak bisa dijalani oleh manusia. Ini Tuhan nggak tahu manusia, walau dia yang ciptain kok, masa dia nggak tahu kemampuan manusia itu sampai di mana? Tapi dia bikin hukum, bikin aturan yang harus semua manusia ikutin. Ini kan cerita karangan supaya apa? Yesuslah yang datang menghilangkan, meringankan, menggenapi semua dengan mati. Waduh, ini justru yang tertolak oleh akal bang. Masa Tuhan yang ciptakan, orang yang bikin HP aja tahu HP yang dia buat ini kemampuannya ini baterainya sekian tahun. Yang rentan rusak itu mungkin layar. Dia siapin tuh baterainya, ya kan? Dia siapin layarnya. Apakah semua HP harus ganti? Enggak, yang rusak aja, yang membutuhkan aja. Kalau masih bagus baterainya, masih bagus lari ngapain? Tetapi setidaknya produsen ini sudah menyiapkan, barangkali ada yang rusak dan dia tahu pasti ada yang rusak, makanya disiapin. Ini contoh spare part mobil. Yang bikin mobil dia tahu ban ini masa pakainya berapa, dia bikinlah ban cadangan serv supaya ketika ada mobil yang bannya sudah aus maka dia bisa ganti karena dia tahu. Inilah Islam. Allah tahu ciptaannya mampu atau tidak, Allah tahu. Makanya beban ibadah Allah katakan mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya membebani sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani manusia ini dengan syariat yang manusia nggak bisa pikul. Untuk apa? Dia tahu kok manusia nggak mampu tapi dia kasih.
Nah, ini akal kita main dan lihat bagaimana keadilan Tuhan, keadilan Allah Jalla wa'ala. Karena dia maha pencipta, dia tahu kita, dia tahu kapasitas kita, dia tahu batasan kemampuan kita. Sehingga apa yang dia berikan pasti mampu dijalankan oleh manusia. Nah, karena dia tahu tidak semua manusia mampu, maka dia bikinlah fasilitas-fasilitas lain yang bisa memudahkan manusia. Sama pertanyaan ini banyak, kayak dulu ya. Sahabat datang, ya Rasulullah, kami ini sama dengan mereka orang kaya, tetapi mereka bisa sedekah karena mereka dilebihkan oleh Allah harta. Sedekah ini ibadah. Lalu bagaimana dengan kami yang miskin? Gitu? Ada bertanya, Nabi mengatakan ini amalan, ya, ini amalan yang kalian kalau lakukan ini kalian dapat pahala. Terus kata mereka, orang kaya juga bisa melakukan hal ini. Orang kaya pun bisa melakukan amalan itu. Ya kan? Jadi banyak Nabi memberikan solusi yang bisa diterima oleh akal. Mau kaya mau miskin semua punya keutamaan masing-masing. Makanya kata Allah tidak ada ini, Allah tidak melihat ya, tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu. Ya. La yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Lakin unzur ila qulubukum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu, tapi yang Allah lihat hatimu dan perbuatanmu. Kenapa? Inda akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang dekat di sisi Allah orang-orang yang bertakwa. Takwa ini mau miskin, mau kaya, mau apapun semua yang penting takwa. Jadi enggak lihat itu hartamu, enggak lihat itu apa. Gitu Bang Hanso. Inilah keadilan Allah. Contoh ya, di surganya Kristen ya, satu, ya kan? Ada orang Kristen, dia sekolah Bible, dia menginjil sampai lewat lautan, lewat gunung ya, keluarga dia tinggalkan segala macam untuk mengabarkan Injil. Ada orang Kristen ya, yang biasa-biasa saja, mungkin ke gereja juga nggak pernah, tapi dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, dia tidak melakukan perbuatan jahat, ketemu di surga itu juga. Kira-kira adil nggak Tuhan itu kalau begitu? Adil lah. Adil? Adil lah. Oke, baik. Kalau begitu begini ya, saya mau himbau kepada saudara-saudara Kristen, gak perlu kalian ke gereja, gak perlu kalian sekolah-sekolah Bible, gak perlu kalian mengabarkan Injil, cukup percaya Yesus Tuhan, jangan buat jahat, selesai. Betul. Iya kan? Betul. Tutup sekolah-sekolah teologi, tutup gereja semua tutup, gak perlu. Makanya ada kan kisah di dalam Bible itu talenta. Ada yang diberi 1, ada 2, ada beri 5. Itu dikerjakan sesuai yang Tuhan berikan. Gini Kalau Bang, Anda jago di situ, lakukan yang terbaik gitu loh. Anda bilang adil ya. Ada 5 karyawan, sama status mereka. 4 orang ini bekerja sesuai dengan prosedur, ya kan? Yang satu ini cuma santai-santai, malas, bahkan nggak masuk. Pas terima gaji sama. Adil nggak? Itu udah pernah ditanyakan itu di dalam Iya, Bible itu. adil nggak? Adil nggak? Adil, dia bosnya kok, terserah dia mau Waduh. gaji sama kan. Ini kita bikin bicara adil, bukan bicara terserah bos. Bicara adil atau nggak adil. Itu bener loh, itu kisah pekerja di pohon anggur itu. Ada yang masuk ya. pagi. Ya, coba teman-teman lihat ya, pakai akal yang sehat ya. Menurut Hanzo, ada karyawan 5 orang ya, sama-sama jabatan mereka. Yang 4 ini kerja sesuai. Yang satu malas-malas tidur di rumah, tapi begitu giliran gaji, gajinya sama. Adil nggak? Kata Hanzo adil. Saya nggak tahu ya, otak yang mana yang dipakai untuk mengatakan ini adil, saya nggak tahu. Ya keadilan Tuhan kan nggak sama dengan ya keadilan manusia. Lihat Pak, komandan datang. Ya lanjut Bang Abu. Bisa bekerja. Ntar ya,
Ya, sorry ya Bang Hans. Ya nggak apa-apa. Ya, coba lihat ya. Masya Allah, di surga di Islam itu ada surga yang bagi nabi-nabi, para syuhada, para orang-orang saleh. Namanya Al-Jannatul Firdaus. Semua orang ingin masuk ke surga itu, tapi tidak semua orang bisa masuk. Kenapa? Ya tentu tingkatan mereka itu luar biasa. Lihat bagaimana para nabi menderita mereka. Dapat kehinaan, ya kan? Dapat ujian yang paling berat. Lihat para syuhada, mereka rela korban nyawa mereka untuk bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lah, saya cuma tidur-tidur di rumah Islam, ya kan? Kongko-kongko kaki, gitu kan? Terus tiba-tiba masuk di surga yang sama. Hah? Adil nggak Tuhan tuh? Teman-teman di bawah, kira-kira adil nggak seperti itu? Gak adil Bang Hans. Allah itu maha adil, maha melihat, maha mengetahui. Tapi menurut Hanzo adil. Dalilnya ini saya baca ya. Malam harinya ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan membaca Qala innama ana rasulan bin rabbika li ahaba laki gulman zakiya. Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku menyampaikan hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, anak laki-laki yang lahir dan suci. Pertanyaannya, yang lahir ketika itu Isa adalah seorang anak laki-laki, tidak ada pertentangannya, maka benar. Pertanyaan kami, di dalam Lukas 1 ayat 31, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang lahir anak laki-laki atau bukan? Saya ini lagi tanya tentang iman Anda. Anda itu harus kan kamu menjawab. ingin melihat tolak ukur kebenarannya. Kan kamu ingin melihat tolak ukur kebenarannya. Pertanyaan saya, Lukas 1 nomor 31, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang lahir anak laki-laki atau bukan? Ya betul. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau manusia? Berdasarkan Kolose 2 ayat 9, maka di situ pertanyaan saya, yang lahir Tuhan atau manusia? Bukan saya tidak memakai asumsi. Saya tidak memakai asumsi, maka data saya kasih kepada Anda. Saya minta tolak ukur kebenarannya. Yang mana yang benar? Tolak ukur kebenarannya itu adalah ada data, bukan asumsi. Oke, datanya di dalam Lukas 2 nomor 11, telah hari ini telah lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau manusia? Bukan dua-duanya. Anda datanya, jawabannya baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Waduh, Kolase. Waduh. Siapa Kolase? Pelin kepalamu ini nanti lama-lama ini. Kolase fokus dulu. Pertanyaanku jawab. Sedikit kembali ke topik seperti Ustaz Tata tadi. Itu maksud Ustaz Tata itu begini Yaduh. Pada saat Anda meragukan malaikat Jibril, itu ditolak ukurkan kepada Gabriel, itu supaya apa? Pikiran Anda itu bisa mengembalikan cakrawalanya bagaimana pengkisahan penyampaian Gabriel di dalam Bible Anda. Sehingga Anda itu mendapatkan tolak ukur kebenaran atas tuduhan Anda atau atas keraguan Anda tentang Jibril ini gitu loh Pak. Silakan dijawab pertanyaan Ustaz Tata. Begini bro, harusnya kita itu memakai tolak ukur Al-Quran. Begitu kan? Bukan lari kepada Bible. Harusnya begitu bro. Nah, yang nggak gini Bang, bukan lari ke Bible, tetapi membuka cakrawala berpikir Anda supaya Anda juga berpikir bahwasannya tentang Anda mendefinisikan Gabriel saat menyampaikan pesan ini gitu loh.
Paham gitu tidak? Begini, Bukan lari ke loh. Bible. Sebenarnya udah selesai tadi jawabannya karena Anda sudah menjawab bahwa Allah itu tidak pernah menampakkan diri atau tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Cuman Anda itu tidak menerima jawaban itu, seakan-akan Anda menyamakan juga Kristen juga begitu sama. Jadi itu Anda kok lari. Jadi bagi kami ya, firman itu pernah juga disampaikan langsung dari Tuhan kepada Nabi, dan juga bukan hanya kepada Nabi, Tuhan juga pernah hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi itu adalah iman kami. Jadi bukan hanya melalui firman yang Yesus terima. Yang saya tanya, firman yang Yesus terima telah disampaikan itu yang pertama kali disampaikan gimana bunyinya? Apa? Kalau Islam jangankan kamu nanya satu, nanya semuanya mulai 114 surat saya bisa menjelaskan. Tapi saya minta ke kamu satu aja. Kalau Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan. Coba satu aja. Yang pertama. Saya menjawab. Kita memulai dari mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya? Pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai umur berapa? 30. Langsung bunyinya saja silakan. Bentar dulu. Nah, maka di mana sebelum dia melakukan pelayanan, dia berpuasa berapa lama? 40 hari, 40 malam. Maka di Lukas 4 di situ berkata di mana dia itu menyampaikan firman, ya di mana ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Kemudian yang menjawab Yesus itu ada pertama itu. Gimana? Bukan pertama itu. Bentar. Dia kan menyampaikan firman itu, dia memulai pelayanannya di situ. Ya gimana bunyinya? Jadi itu pertama Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Lukas 4. Itu ya gimana selesai bunyinya? berpuasa Apa yang diucapkan? Kalau Islam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus gimana? Itu tentang percobaan di padang gurun, bro. Loh, percobaan itu sudah banyak wahyu yang dia sampaikan ke Israel. Jadi jangan fokus ke gini ya. Bilang aja nggak tahu, nanti tak cari lagi gitu loh, biar gak lama. Tidak tahu. Itu pelayanan yang dimana Tuhan Yesus memulai awalnya setelah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Itu ya, ingat. Nah, maka ya. Udah tahu aja dulu gitu, biar gak lama. Jadi begini bro, jadi di dalam iman kami Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, bukan hanya menyampaikan kepada Jibril. Jadi saya udah dapat poin dari jawaban saya tadi. Kapan Yesus bertemu Tuhannya? Kan banyak firman yang dia terima dari Tuhannya. Di mana saja? Anda itu begini loh, saya tahu Anda itu seakan-akan tidak berterima kalau Tuhan kami hadir di tengah-tengah umat kami. Itu Anda tidak terima. Yesus itu Tuhannya di langit. Matius 18:19, Matius 2:39. Ya, jangan kamu menyebut. Udahlah, terima aja lah kalau memang betul. Hanya ada satu Bapa yang ada di langit. Nah, Yesus menerima firman mendengar. Gimana caranya? Terima aja dulu jawabanmu kalau memang Allah itu tidak pernah menampakkan diri. Iya, sama seperti nabi-nabi Musa, sama seperti nabi-nabi yang lain pakai malaikat. Jangan mengklaim yang bukan iman Anda loh. Kita jangan masuk ke ranah Nabi saya pakai dalil kepada Musa pakai malaikat, Keluaran 32, kepada Abraham Kejadian 22:11, kepada Yakub Kejadian 2:32 ayat 1, kepada Zakaria Lukas 1:11, kepada Elia 2 Raja-Raja 1 ayat 3, kepada Maria Lukas 1:26, kepada orang Israel Hakim-Hakim 2 ayat 4. Semuanya pakai malaikat. Bayawi hino sudah. Masih begini loh bro, ku kasih tahu sama Anda, ya. Kasih tahu sama Anda, itu ya, Anda jangan mengklaim yang bukan iman Anda. Anda jawab aja berdasarkan iman Anda. Jangan mengklaim yang bukan iman Anda. Itu yang aku maksud. Jangan bacakan. Pret lu batu. Gini loh ya kami itu Ustadz Tata itu sudah menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah kami lari ke Gabriel itu kenapa? Karena Anda mengatakan malaikat Jibril itu belum tentu bisa dipercaya, dalam arti bohong. Sehingga kami membawa satu narasi tentang Gabriel, yaitu pelayan Tuhan. Pada saat kami larikan kepada pelayan Tuhan di sana sebagai malaikat Gabriel di sana, itu sebenarnya kita itu mengajak kamu berpikir
bahwasanya Gabriel dengan Jibril ini tugasnya sama-sama pelayan Tuhan. Paham nggak kamu? Udah sekarang dia ada muter-muter. Silakan nanya lagi. Ingat ya, saya udah dapat poin. Anda jangan menyamakan iman Anda dengan iman kami. Kalau ada orang bertanya ke tahta, pasti tak jawab pakai dua dalil, baik dalam Quran dan Bible. Udah, silakan mau nanya apa lagi? Oke lah. Oke, jadi begini bro, ya. Jadi udah fix bahwa di dalam Al-Quran udah jangan diulang, nanti saya jawab lagi pakai Bible. Pret lu dengar dulu. Tepel kepalamu ini. Sopan lah kau, dijawab enak-enak kau diajar diksi enak-enak bahasamu yang enak lah. Aku bicara gimana? Longor, kau sopan sama ustadku. Kau kira kami nggak bisa keras sama kau? Udah ditanya dijawab baik kau mah. Udah selesai sekarang. Ya, sekarang sedang tanya yang lain. Atau masalah dulu, Bang Yauduhu. Lanjutan, oke, ya Inov itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah ketika malaikat itu memberikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, ya, maka itu yang dia lakukan itu adalah kalau di kata halusnya itu memeluk. Ya, ada juga yang mengatakan mencekik. Nggak tahu mana yang benar, apakah mencekik atau memeluk. Nah, dia mengatakan bahwa ikra. Ya, ikra, baca. Padahal bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca. Kenapa malaikat menyuruh seseorang yang tidak bisa membaca, yang di mana di situ adalah lokasinya gelap dan di mana di situ adalah poinnya bisa. Jadi itu merupakan poinnya sudah bisa ditangkap ya Yauduhu ya. Ya. Silakan. Iya, sebelum dijawab oleh Ustaz Tahta ada informasi dari teman-teman di bawah Ustaz Tahta bahwa YouTube-nya Ustaz Tahta itu suaranya kurang jelas. Tidak jelas Ustaz. Oh iya, udah saya tutup. Ada gendala. Oke. Ya, silakan dilanjut. Jadi gini ya, kenapa kok di situ dipeluk? Karena ketika Nabi Muhammad itu, ingat di situ Iqra itu bukan disuruh membaca ada tulisan, enggak, disuruh ikutin. Iqra, Nabi Muhammad, ma'ana biqari'in, saya tidak dapat membaca. Iqra, ma'ana biqari'in, saya tidak dapat membaca. Hanya dipeluk, Iqra. Baru ketiga kalinya paham, oh berarti saya disuruh mengikuti. Tapi dia mengatakan, saya tidak dapat membaca. Ini maksudnya biar sesuai nubuat. Coba baca Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, Iqra. Maka ia akan menjawab, ma'ana biqari'in. Aku tidak dapat membaca. Nah, memang Nabi akhir zaman itu dalam perjanjian lama, Nabi yang terakhir itu tidak dapat membaca. Jelas di Yesaya 29 ini ketika disuruh baca, dia mengatakan, aku tidak dapat membaca. Iqra, sesuai kan? Ana ma'ana biqari'in, aku tidak dapat membaca. Berarti sesuai dengan Yesaya 29:12. Karena nubuat Nabi akhir zaman itu dia tidak dapat membaca, mengatakan aku tidak dapat membaca, ma'ana biqari'in. Coba baca. Yohana Yesaya 29:12. Nah, kayak gitu ya. Itu bukan dicekek. Oke. Apa lagi? Silakan. Begini bro, kalau Anda memberikan suatu perbandingan antara Al-Quran dan Bible, di mana Anda memberikan data Bible Yesaya 29, ya, di mana di situ adalah bangsa yang buta, bukan merujuk kepada seseorang, tetapi di situ adalah bangsa yang buta, di mana mereka memuji dan memuliakan Tuhan hanya dengan sebatas bibir, tetapi tidak dengan sesungguh hati-hati dari hatinya. Itu adalah disebut bangsa yang buta. Nah, apakah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka yang buta di sini berdasarkan Matius 15:14 ya, yaitu adalah biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta, maka jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi kalau orang buta menuntut orang buta itu masuknya ke jurang, kalau bisa dikatakan ke neraka.
Jadi kalau kami tidak memberikan diri untuk dituntut oleh orang buta, karena akan masuk ke dalam jurang. Udah silakan nanya lagi, apa lagi? Udah dijawab itu. Jadi anda jangan memberikan data Yesaya, karena berdasarkan Yesaya itu dijawab oleh Matius. Nah, kalau di Yesaya itu ketika dikatakan baiklah baca ini, terus jawabannya apa di situ? Ya, aku tidak bisa membacanya. Ya sudah, ya sama. Iqra, ma'ana biqari'in. Aku tidak dapat membaca. Ya sudah, sama. Nah, oke. Apakah orang buta bisa menuntut orang buta enggak? Itu bukan, tidak bahas buta, itu kitab, firman. Nah, itu kan. Ketika diberikan. Tuhan Yesus menegur kami bahwa jangan membiarkan dirimu untuk dipimpin oleh orang buta. Itu loh. Nah, terus sekarang Matius 15. Sekarang gini, kita ini kalau dikatakan misalnya gini, oke, sekarang ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus itu lebih cocok yang mana? Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Allah, mengatakan dirinya utusannya Allah, seorang nabi penyampai firman. Kami cocok, imani semua itu. Nah, kalau Kristen, Yesus mengaku dirinya apa? Dan Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Kira-kira cocok nggak Kristen ini mengaku pengikut? Ayo. Coba siapa? Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Hah? Hai Israel, Tuhan itu aku sendiri gitu. Udah gini, kalau sudah dijawab, silakan kalau mau nanya apa lagi. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti, ayo. Ya, silakan. Ya tuh atau Mas Aha mau bertanya. Mas Aha, Kepas, ayo silakan dibuka mute-nya. Gantian, ya tuh dari tadi sudah capek barangkali itu. Iya. Ya udah. Silakan Mas Aha. Yang lain, silakan. Iya. Itu kan di KBB itu kan dikatakan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya kan? Nah, pertanyaan saya, Allah itu di dalam original teksnya, di dalam Quran itu ditulis dalam huruf Latin atau huruf Arab, Bang? Nah, itu. Ustadz. Nah. Kalau gini, jadi Allah itu tidak punya akar kata, ya, juga tidak bisa ditasrif. Jadi itu sudah nama. Walafdzul jalala wa huwa Allah, nama ala datil khaliq azza wa jalla tafrudu bihi subhanah wa la yudlaku ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahadun. Jadi Allah itu nama yang sudah dikenalkan oleh Ibrahim adalah nama atas zat pencipta. Hanya dia sendiri yang memiliki nama ini. Maha suci dia dan tidak dikaitkan kepada selain dia, dan tidak ada sekutu baginya. Begitu juga dalam At-Tabari. Ya, qala Abu Ja'far wa ma ta'wilu qaulullah Allah wa huwa fa innahu ala ma'na ma ruwiya lana min Abdullah bin Abbas. Walladhi yalihu kulla syai'in wa ya'buduhu kulla khalqin. Abu Ja'far berkata, adapun takwil firman Allah, yaitu Allah, nama Allah, maka sesungguhnya kalimat itu adalah makna yang telah diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Abbas. Dialah yang sedang diibadahi. Setiap sesuatu dan setiap ciptaan berbakti kepadanya. Atau di dalam tafsir Muyassar, Allah itu adalah nama ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, al-ma'bud bihaqqin duna siwa wa huwa akhasu asma'ullah ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhana. Allah adalah nama merujuk pada Rabb tabaraka wa ta'ala yang diibadahi dengan hak, tiada yang lain selain dia, dan dia nama itu paling spesial di antara nama-nama Allah. Maksudnya apa spesial di situ? Allah itu mempunyai nama sebutan juga. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudus. 99 itu sebutan. Kalau nama pribadi itu Allah sudah. Dan Allah tidak punya akar kata. Ya sudah nama, ibaratkan gini, namamu siapa? Tony. Apa itu Tony? Ya gak ada nama sudah. Ya. Makanya boleh nyambung sedikit, boleh masuk sedikit. Iya, habis ini. Makanya disebut spesial itu tidak ada nama di muka bumi ini, langit dan bumi tidak ada nama Allah ini selain untuk Tuhan Allah itu. Jadi tidak ada. Itu loh pemain Manchester City loh. Allah namanya gak ada. Kalau Gabriel Jesus ada. Nah, maksudnya spesial itu Allah itu 4 huruf. 4 huruf itu dibuang satu-satu tetap Allah maknanya.
Allah alif lam lam ha, alifnya dibuang menjadi walillahi mulkus samawati wal ard, tetap kepunyaan Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah. Tetap Allah maknanya. Dibuang lagi lamnya menjadi hu. Allahu la ilaha illahu, tetap Allah maknanya. Dibuang lagi tetap Allah, goib sudah. Ya, itulah yang disebut spesial, nama yang terbaik yang tidak ada nama kecuali untuk Tuhan pencipta ini. Jadi di langit, di bumi tidak akan ada nama ini selain Allah untuk Tuhan. Jadi kalau ada benda manusia siapa nama Allah, nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Oke, silakan. Nyambung sedikit Ustaz Tata. Perbesarkan dulu Ustaz Arif. Lanjut. Ustaz Arif, besarkan dulu, besarkan. Perbesar dulu Ustaz Arif. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Besar ini dia. Iya. Mungkin gini Bang, yang Bang Masaha ingin menjelaskan adalah apakah kata ALLAH yang merupakan Latin dari bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berubah dengan Allah, kata Allah, kan gitu ya. Maka A berasal dari huruf alif dan ta disebut A, la disebut lam tasdid atau lam yang digandakan disebut la, dan ditambah ha maka dibaca Allah. Dan ini Latin tidak ada perubahan di dalam bahasa original teksnya. Itu Bang yang harus dipahami. Tidak ada pergeseran atau perubahan huruf. Ya, tidak ada perubahan. Nah, mengikuti original teksnya. Pertanyaan kami Bang, kata ALLAH di dalam Bible diambil dari kata apa Bang? Jawab. Jawab Bang Masaha. Mungkin kan Anda ingin menanyakan apakah Latin kata ALLAH adalah berasal dari bahasa yang sama atau Latin itu adalah merupakan perubahan huruf dari original teksnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada pergeseran huruf atau perubahan kata di dalam setiap katanya. Itu Bang yang harus dipahami. Sekarang saya tanya, kata ALLAH itu original teksnya di dalam Bible Anda menggunakan kata apa? Jawab. Theos. Hah? Theos. Theos itu apa definisinya Bang? Theos itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu God. Hah? God. Theos itu God Bang? Dalam bahasa Inggris ya God. Dalam definisinya? God. Bang. Definisi Theos apa Bang? Definisi ya Theos itu God kalau dalam bahasa Inggris. Saya bertanya bukan sinonimnya, saya bertanya definisi Theos apa Bang? Definisi nggak ada definisi Bang. Definisi Theos dewa atau Allah Bang? Oh, kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi Tuhan atau dewa. Oke, Allah tidak Bang? Oh, Allah itu dalam bahasa Arabnya. Oh, dalam bahasa Arab berarti nyolong Bang? Loh kan di Arab itu juga ada orang Kristen. Di Arab juga ada orang Kristen. Berartinya Abang orang Arab atau bukan? Berartinya Abang orang Arab atau bukan? Aku tanya. Oke, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jelas ada katanya, ada bahasa Arabnya, dan ada tertulis kata Allahnya. Pertanyaan kami, bahasa yang dari kata Allah diambil dari kata apa Bang?
Dari Allah itu dari bahasa Arab itu Tuhan artinya. Ada. Dalam bahasa Arab itu apa bang disebut bang? Allah. Allah. Dalam Bible itu menggunakan bahasa apa bang? Original teksnya? Yunani. Yunani. Berarti nyambung atau tidak bang? Kalau terjemahannya betul ya nyambung. Terjemahannya mengambil dari bahasa Yunani atau bahasa Arab? Dari bahasa Arab, Terjemahan dari Bible mengambil dari bahasa Arab atau bahasa Yunani? Gimana? Terjemahan dalam bahasa Bible mengambil dari bahasa Yunani atau bahasa Arab? Bahasa Arab terjemahannya, iya. Oke, original teks Bible Arab atau Yunani? Yunani. Mengambil kata Allah terjemahan dari bahasa Arab atau Yunani? Gimana? Pengambilan terjemahan kata Allah berasal dari bahasa Yunani atau Arab? Loh kan tadi udah dijawab bang, Arab. Arab. Original teks Bible Arab atau Yunani? Yunani. Nyambung tidak? Ya nyambung lah. Nyambungnya dari mana? Lo kan itu terjemahan. Nyambungnya dari mana? Terjemahan bang, itu kalau di dalam terjemahan mengikuti bahasa asli atau tidak? Kalau teos diterjemahkan ke bahasa Inggris, terjemahannya mengikuti bahasa asli atau tidak? Kalau teos diterjemahkan ke bahasa Inggris juga jelas gitu loh. Memangnya kan Al-Quran juga ada terjemahan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan Al-Quran itu dirujuk kepada bahasa Arab, bukan kepada kan juga ada terjemahan bahasa Inggris. Itu gini masalah. Maksudnya nama itu kalau dalam Islam itu gini. Kalau sudah nama Arab Allah. Ketika bahasa Indonesia ya Allah. Ketika ke Inggris ya Allah. Sudah nama. Sama dengan ada orang namanya Tony. Ketika dia orang pergi ke Inggris, orang nanya siapa namamu? Ya Tony. Pindah lagi ke Jepang, siapa namamu? Ya Tony. Oke, bro Ustadz, Pak Ustadz, coba ini data saya ini ada, coba ya. Kata Allah itu ya sudah digunakan sejak zaman pra-Islam oleh bangsa Arab. Kata ini digunakan oleh umat berbagai agama samawi yang menggunakan bahasa Arab sebagai sebutan bagi Tuhan. Tuh. Maka berikut adalah beberapa informasi mengenai penggunaan kata Allah ini. Pertama, dalam prasasti Martirio Kristen pada tahun 512 Masehi, kata Allah dan Allah digunakan dalam bahasa Arab dan Arab. Artinya kata Allah itu sudah dikenal sebelum Muhammad ada. Sudah digunakan pada abad 512 Masehi. Nah, di dalam ini kedua lagi, dalam Injil Matius bahasa Melayu yang pertama yang diterbitkan pada tahun 1629 oleh Albert Cornelis Rule, sudah digunakan. Gini loh. Artinya kata Allah itu sudah digunakan oleh sebelum Islam. Ini tak kasih tahu. Memang sebelum Islam Allah itu tunggu dulu Dimiun. Allah itu sebelum Islam ada ya sudah Allah. Yang memperkenalkan siapa? Nabi Ibrahim. Diteruskan oleh putranya Ismail, lalu Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dia tidak memperkenalkan nama Tuhan lagi. Tinggal nama yang sudah dia tahu dari Abraham, Ismail. Ya, gitu. Jadi ketika orang Arab tahu sebelum Islam orang siapapun ya tahu Tuhan itu Allah. Gitu loh. Begini, bro. Dan itu nama sudah. Oke, bro. Kalau Anda percaya bahwa itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, maka tentu Anda juga percaya bahwa Yahweh itu adalah Tuhan. Betul enggak? Loh, kalau Yahweh itu orang Israel, nabi-nabi Israel tidak pernah menyebut nama, tapi gelar semua, mulai Yahweh, El Shaddai, ya, Tuhan, itu jangan terlalu semua. Bernafsu lah ya, santai. Cuma Abraham saja yang perkenalkan langsung nama, waktu dia wa'id yarfa'u Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim diutus untuk meninggikan Ka'bah. Lalu dia memperkenalkan nama Tuhan itu Allah, diteruskan putranya.
Ismail, diteruskan Bani Jurhum sampai ke Rasulullah, sehingga Rasulullah diutus langsung dia yang meneruskan. Cuma yang diluruskan orang Arab ini tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka menyembah berhala sebagai pelantara. Makanya ingat ya, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kok kamu mengatakan, kok kamu nyembah berhala-berhala banyak? Allahu somad, dialah ya tempat meminta segala sesuatu. Kok kamu minta ke berhala? Lam yalid walam yulad. Kok kamu mengatakan berhala ini anaknya Allah? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, diluruskan itu. Gitu. Begini Pak Ustadz. Tadi kan sedikit ya Duhu ya, saya tambahi Ustaz Tata ya, sedikit ya, santai ya Duhu, santai ya. Kalau tentang kata Allah yang disematkan dalam satu kitab, itu pertama kali di Al-Quran, yang disematkan di dalam satu kitab, itu yang pertama. Yang kedua, tentang Kristen Arab itu memang lebih dulu ada sebelum Islam. Tetapi orang Kristen Arab itu memakai sebutan ilah. Ilah di sini maksudnya apa? Bahasa Arab yang artinya Tuhan sesembahan. Nah, jadi kata ilah di abad ketiga itu dipakai oleh orang Kristen Arab di sana, beda dengan Allah. Di abad kelima itu masih memakai kata ilah untuk Kristen Arab. Pada saat Al-Quran datang di abad ke-7, itu disematkanlah kata Allah, nama Allah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran beratus-ratus kali, banyak sekali. Nah, pada saat di abad ke-9, ini perlu kamu tahu juga, Alkitab Muqaddas menerjemahkan Bible berbahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab, baru memakai kata Allah. Yang dipertanyakan di sini, sebelum ya kan LAI menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Kristen Arab Alkitab Muqaddas memakai kata Allah itu disematkan, dimaknai dengan nama sesembahan. Nah, pada saat LAI menerjemahkan Bible berbahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, itu disematkan, dimaknai dengan gelar. Ini yang masalah ya Duhu, kamu pahami itu? Ya udah, biar panjang. Ya sudah ya, pokoknya kalau dalam Islam Allah itu sudah ada mulai dari Ibrahim yang perkenalkan, diteruskan putranya Bani Jurhum. Begini bro, ya, coba Bang Erwi tadi mengelak pernyataan Pak Ustadz Tahta. Dia menyampaikan awal tadi bahwa Allah itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Artinya di sini bahwa dia mendudukkan bahwa Allah yang dikenal Abraham sama dengan Yahweh. Artinya bahwa tidak sama dengan tidak. Kamu tahu nggak ya? Ketika Nabi Muhammad diutus itu, ya banyak orang Yahudi di Arab itu, dan tidak pernah orang Yahudi debat dengan Rasulullah masalah ketuhanan. Ingat ya Muhammad ya, Tuhanmu Allah, Tuhan kami Yahweh. Gak ada. Mereka tahu Allah itu adalah Tuhannya yang mereka kenal, yaitu Tuhan yang Esa, Ulangan nama yang 4. Sama. Apakah pernah Rasulullah itu debat dengan orang Yahudi tentang ketuhanan Allah nama? Tidak ada. Jangan lupa orang Yahudi juga mengklaim bahwa Muhammad itu apa? Ya, saya tidak enak kalau di mana dalilnya? Gitu ya. Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Pakai dalil. Di mana? Di mana mereka mengatakan bahwa Muhammad itu GILA. Jadi di mana? Saya tidak melakukannya. Ayo. Oke, bentar. Datanya ya. Awas kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad gitu. Itu orang Yahudi loh mengatakan begitu. Iya, di mana? Ada ayatnya, ada ayatnya. Ada, bentar, ada. Pada polisi pelan-pelan aja ke dalam argumentasi. Ntar kamu dilaporin. Iya, maksudnya kan makanya saya nggak langsung begini loh. Maksudnya makanya kita sesama Kristen hati-hati loh. Orang pelan. Iya, pelan-pelan. Nanti kita yang dilapor gitu. Santai ke pas. Lebih bagus mengalah enggak Pak Bang Erwin? Lebih bagus mengalah daripada kamu masuk penjara nanti gimana? Enggak, maksudnya gini loh, berdiskusi itu sesuaikan data yang tertulis, sampaikan. Sebelum kita memiliki data, tanpa data itu jangan dulu disampaikan. Jangan sampai
apa yang kita narasikan itu hanya asumsi tanpa dasar, begitu maksudnya. Ya, saya mengingatkan Bang Erwin supaya nggak keceplosan, ntar ada yang ngerekam kan gitu. Kita kan nggak tahu orang. Masalah ya Duhu, Ini, Kepas, bro. ini ranah diskusi Kepas. Udah silakan, di mana datanya? Oke. Quran 15 atau Al-Hijr ayat 6. Di mana? Mau pakai Al-Quran? Al-Hijr. Iya, Al-Quran. Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr apa? Al-Hijr apa mana? Ayat 6. Bang Yauduhu, kamu mengangkat Al-Hijr. Itu bukan perkataan bukan orang Yahudi, tetapi perkataan orang kafir. Rubbama yawaddul Kan orang ladzina kafir itu kan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang disembah oleh orang oleh kafir itu Muhammad, bukan kan? orang Betul Yahudi. nggak? Yahudi kafir enggak? Itu ayat berapa itu? Menurut Islam Yahudi kafir enggak? Bang, Yahudi itu belum tentu semua kafir. Ya ampun. Tunggu dulu, ayat berapa yang mau dijelasin? Ayat ini bro, ayat 6. Ayat 6, surat apa? Al-Hijr. Al-Hijr. Nah, ayat 6. itu menjelaskan bahwasanya para nabi itu ketika diutus pasti orang-orang yang menolak itu ngomong sembarangan. Di situ orang-orang Quraisy Mekah sama seperti Yesus oleh keluarganya dikatakan tidak waras gitu loh. Di sini kan gini ya, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Mekah kepada Nabi, hai orang-orang yang diturunkan az-zikru kepadanya masuk Al-Quran. Ya menurut pemikiran mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang, maksudnya apa? Orang gila itu maksudnya apa? Semua para nabi ketika ditolak orang tuh ngomong apapun, bahkan dibunuh kadang-kadang, seperti Zakaria dibunuh oleh umatnya, atau Yesus mau diludahin, ya mau ditelanjangin, apa saja kalau orang itu sudah menolak, jangankan dikatakan gila, kadang-kadang dimutilasi, mau disalib, mau ditelanjangin, namanya orang kafir kok. Jadi kamu itu kalau pakai ayat itu hati-hati, tidak nyambung yang kamu ngomongin ini. Ini kalau dibalikkan bahaya ini ya Duh. Kamu kalau dibalikkan bahaya. Sekarang saya gini ya. Pada saat kamu membawa narasi tentang Al-Hijr, tuduhan orang-orang yang disebutkan oleh Ustaz Tata bahwasanya Rasulullah dituduh gila. Langsung di situ ada klarifikasinya. Siapa orang yang menuduh ini? Orang-orang Quraisy. Nah, pada saat itulah Allah mengklarifikasi bahwasanya orang-orang yang mendengarkan penyampaian Rasulullah itu memang selalu menuduh seperti itu, dan Allah menjelaskan itulah olokan orang kafir. Nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam mundzirin. Ya kan? Jadi pada saat kami balikkan, kenapa kaum keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras lagi, yang katanya Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada klarifikasi sama sekali bahwasanya Yesus itu benar-benar benar-benar sehat waras. Coba kamu cari klarifikasinya, ada enggak? Bahaya ini. Al-Quran langsung mengklarifikasi, Allah langsung menjelaskan bagaimana nasib Yesus pada saat kaum keluarganya menganggap Yesus tidak waras lagi. Apakah Yesus mengklarifikasi bahwasanya Yesus masih waras, yang dikatakan tidak waras lagi? Coba kamu cari, nggak ada. Jadi bawa narasi hati-hati. Oke bro. Jadi kan berdasarkan narasi Pak Ustadz di mana dia mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka saya mengangkat kasus di mana ada orang yang menuduh Nabi Muhammad. Ini kamu udah nyambung. Ini saya membahas tentang Allah tadi itu. Orang Yahudi tidak pernah debat dengan Rasulullah masalah ketuhanan. Ingat ya, Muhammad, Tuhan kita beda loh. Tuhan kami Elohim, Tuhanmu Allah beda. Gak ada debat kayak gitu. Karena Yahudi tahu
Allah itu ya Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Ibrahim itu. Oke. Gitu. Berarti kalau memang berarti kalau Yaduhu tahu berarti sama dong Allah kalian, betul nggak? Bang Yahuduhu, bentar. Bang Yahuduhu, di mana data tertulis orang Yahudi menyampaikan kepada Nabi Muhammad engkau gila? Di mana data tertulisnya? Iya, itu dia pakai ayat tadi tuh udah nyambung itu. Loh, Al-Hijri itu tadi saya sekarang gini, oke, sekarang gini, apakah sama Tuhannya para nabi? Allah dengan Tuhannya Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Loh, kalau nama orang Yahudi tidak pernah nabi-nabinya memperkenalkan nama Tuhan itu Allah, tapi sebutan Elohim, Eloah, El Shaddai, El Roy itu sebutan, tapi rujuknya kepada Allah. Mana dalilnya? Pertama, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Nabi Muhammad Esa juga, Qul huwallahu ahad. Tuhan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Nabi Muhammad juga Tuhannya tidak kelihatan. Al-An'am 103. Tuhan dalam kata Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Islam juga Tuhan tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, Asy-Syura ayat 11. Jadi walaupun mereka pakai nama sebutan Eloah, Elohim, sedangkan Nabi Muhammad karena dikenalkan Ibrahim itu Allah, ya tetap sama. Rujuknya itu ke Allah, ke Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa. Nah, Tuhan yang begini yang beda. Oke, kalau memang Anda setuju dengan pernyataan orang Yahudi bahwa Allah ya yang dimana mereka menerima bahwa Tuhan itu sama dengan Tuhan mereka, berarti artinya Anda menerima juga Tuhan mereka, betul? Loh, Tuhannya Musa itu ya Allah. Sama. Oke. Berarti ketika Anda menyamakan bahwa Musa ya itu Allahnya sama dengan Allah Yahudi. Kayaknya Yaduh tetap nggak paham ya. Kamu dengarkan lagi Yaduh. Yang dimaksud di sini. Kamu menjadi saksi saat maut menjemput Yakub. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Jadi sama, Tuhannya para nabi itu ya satu. Itu loh. Yaitu Allah. Begini bro. Kalau berarti kalau Anda menyamakan ya Tuhan itu dengan dari Musa sampai kepada yang dimana Isa yang dikenal oleh Bani Israel itu adalah Yesus atau orang Kristen, maka konsekuensi yang harus Anda terima, maka itu berarti pribadi yang sama. Ya, itu yang harus. Berarti kalau Anda juga menyamakan berarti mengatakan Tuhan itu Yesus. Bentar dulu. Di dalam kaidah Islam, ya Anda itu sudah termasuk ajaran yang melenceng karena bagi kaidah Islam itu tidak pernah sama. Bagaimana mungkin? Yang melenceng di mana? Enggak melenceng di mana? Kalau memang tidak melenceng, apa? Enggak. Sekarang kami tanya dulu, bentar. Ketika Yesus didudukan kepada orang Yahudi, apakah orang Yahudi menyebut Yesus adalah Tuhan? Tidak. Jawab. Jangan. Berdasarkan tinggal dijawab. Tidak. Bentar. Maria saja ketika kabar baik itu sampai kepada dia memuji Tuhan. Apakah ketika Yesus ada di hadapan orang Yahudi, Yesus didudukan sebagai Tuhan? Jawab. Tidak. Ya karena mereka itu adalah bangsa yang buta, tetapi Maria ibu Yesus itu mengaku itu adalah Tuhan juru selamatnya. Nggak paham juga ini Yaduh ini. Yaduh, yang dimaksudkan di sini begini loh Yaduh, yang dimaksudkan Ustadz Hatta itu Allah di situ yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa alaihissalam ada dengan umatnya, Nabi Isa alaihissalam ada dengan umatnya. Tentang orang-orang Yahudi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam gak ada, itu lain lagi gitu loh. Itu yang dimaksudkan Ustadz Tata. Enggak gini, kok enggak paham tuh orang ini. Sebenarnya dia mempertanyakan apakah Yahweh dengan Allah sama, kan gitu.
Sebenarnya itunya pertanyaannya, tapi Iya, pada saat Al-Quran menjelaskan itu jelas Ustaz Tata tadi. Tunggu dulu, udah. Lanjut Ustaz. Biar kita jelas gini aja, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhannya Kristen. Sama apa enggak? Oke. Pertama, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Pertama, Tuhan Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:32, Qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asyura 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kan sama semua ini tiga-tiganya nih. Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad. Yang beda itu Tuhannya Kristen. Tuhannya 3, Bapa, Anak, Roh Kudus kelihatan serupa dengan makhluk. Kristen sendiri yang beda Tuhannya. Oke. Terima kasih Oke, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz Tata. Di sini, gini Pak Ya Ustadz. sebentar jauh dulu, sebentar jauh dulu. Ada teman Kristen juga, Bang Indra. Ini Bang Indra kalau berdiskusi ini semangat Ustadz Tata. Cuman nanti di akhir diskusinya biasanya maaf-maafan. Minta Oke, maaf saya potong gitu kan. dulu Pak Ustadz. Kalau Ya, Pak Ustadz saya sapa dulu, Bang Yauduhu. Bang Indra, selamat siang dulu, Bang Indra. Bang Indra, selamat siang, Bang Indra. Oh, dia masih jauh dari perangkat. Lanjut, jauh tuh. Oke, kalau Pak Ustadz udah sampai menyamakan Allah Anda sama Islam Yahudi dan Anda mengatakan bahwa Kristen itu udah beda, berarti di sini Anda itu melanggar kaidah Muslim. Ya udah, kamu tunjukkan Tuhannya Kristen sekarang. Hei, tugas kamu Anda sekarang tuh Tuhan udah Kristen melanggar. sekarang. Bagaimana mungkin Anda menyamakan Tuhanmu dengan Yahudi? Berarti Tadi kan Anda sudah pakai itu dalil samanya, tidak kelihatan Esa, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Ayo. Oke, berarti merujuk kepada pribadi yang sama enggak? Iya, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Oh ya, oke. Saya sudah mendapatkan poin. Tetapi Anda jangan Anda menyalahkan bahwa nanti Anda itu termasuk sesat loh. Ya iya. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Saya tanya. Itu sama dengan Tuhannya Yahudi loh. Berarti Anda Udah di sini dipakai dalil. Dua ibadah, gereja dengan masjid, yang mereka orang Yahudi akan memilih apa? Jawab. Saya belum pernah mendapatkan informasi itu dan saya perlu melihat, jadi saya nggak bisa menjawab. Billy itu mengatakan masjid. Karena kalau gereja itu ada halanya. Nah, jadi begini ya, berarti kalau memang ya Anda menyamakan Yahweh dengan Udah sekarang gini, Tuhanmu itu sama nggak dengan Tuhannya Yahudi, dengan Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad? Sekarang siapa Tuhanmu dulu? Siapa namanya? Ya kami mengakui Yahweh itu loh, kami mengakui Bukan Tuhan Yesus. itu adalah Yahweh, Tuhan itu adalah benar. Bukan Ya Yesus. Hah? Bukan Ya Yesus. Yesus itu karena Yahweh itu memiliki firman. Firman itu adalah Gimana Yesus. sih? Tuhannya Yesus Allah. Tuhannya Kristen Yesus. Kok beda? Bapak memiliki firman. Bagaimana kita Ya mengenal udah Bapak pakai itu dalil. melalui Hai firman-Nya? Israel, Tuhan Allah kita, aku juga. Itu di mana dalilnya kayak gitu itu? Yang saya tahu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Satu-satunya, ya maksudnya di sini bro, Anda itu kan satu pribadi betul, Pak Ustadz. Iya siapa namanya? Satu-satu itu siapa namanya? Oke, Pak Ustadz dalam tubuh Pak Ustadz itu Anda Saya percaya nggak nanya bahwa di dalam diri Anda memiliki tubuh langsung jiwa nanya dan ke percaya Yesus nggak? saya. Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Di mana Yesus tempatnya? Di langit. Matius 18:19, Matius 23:9. Bisa kelihatan enggak? Enggak. Yohanes 5:37. Enak kalau nanya ke Yesus. Ya kalau nanya ke Kristen ini lu bingung saya. Siapa Tuhanmu ten? Bayar Hino sudah begitu. Begini. Oke, Begini, bro. Abang, Salam, selamat siang. Silakan. Sebentar, Bang. Saya mau tanya Bang Tahtanim. Silakan. Abang, Tuhannya Abang ada berapa? Satu, Allah. Satu, Allah. Allah itu baik nggak? Ya baik. Terus? Allah itu baik.
Lalu kenapa Allah itu mengirim mengirim setan untuk menggoda orang-orang kafir untuk berbuat maksiat? Tuhanmu baik enggak? Saya tanya, jawab dulu pertanyaanku. Sama. Sekarang Tuhanmu baik apa enggak? Tuhanmu itu ada berapa? Satu. Oke. Surah Maryam 83. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk itu mereka maksudnya, menggoda mereka? Setan ini kan suka menyesatkan manusia. Ketika orang-orang kafir itu keras kepala tidak mau beriman, ya sudah, Allah biarkan mereka sehingga nanti iblis yang menyesatkan mereka. Sama dengan di Bible. Coba sekarang saya nanya, di Biblemu Tuhan mendatangkan kesesatan enggak? Weh, Abang, pertanyaan kenapa di sini kami ini siapa? Kami ini siapa? Kami itu gini, misalnya gini ya, Bapak Jokowi mengatakan. Kami ini siapa? Jawab. Allah. Ada berapa Allah di situ? Oke, sekarang misal Bapak Jokowi mengatakan, maaf ya. Ada berapa Allah di situ? Dengerin dulu. Ada berapa Allah di situ? Saya kasih contoh dulu ya. Misal Bapak Jokowi mengatakan, maaf ya kami terlambat menangani bencana. Bapak Jokowi ada berapa? Jawab. Berapa Bapak Jokowi itu? Ada berapa Allah di situ? Ada berapa Bapak Jokowi ketika dia mengatakan, maaf kami terlambat? Ada berapa Bapak Jokowi? Kalau Jokowi berkata maaf kami terlambat, berarti Jokowi itu datang dengan rombongan. Jokowi itu datang dengan rombongan. Kamu kalau mau bertanya saya jawab. Jokowi itu datang dengan. Saya jawab gini. Maksudnya ketika Allah mengatakan dirinya kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, menandakan dia itu maha kuasa. Jokowi datang sendiri pasti dia berkata maaf. Menandakan dia itu penguasa. Jawab. Dia tidak harus datang sendiri. Misalnya dia mau bicara kepada Maria, kepada Zakaria, dia mengutus Jibril, menandakan Tuhan itu kuasa. Makanya ketika Tuhan mengatakan dirinya kami, menandakan dia Malikul Muluk. Dialah sang penguasa. Atau di dalam bahasa Arab namanya lita'zimi. Sama seperti gini. Saya itu kepada Ustadz Arif, antum mau kemana? Antum ini kan banyak, tapi namanya lita'zimi, penghormatan. Jadi kata-kata jama' dikatakan bagi orang satu itu lita'zimi maknanya. Oke, silakan apa lagi? Oke, kami mengutus setan-setan. Kami di situ siapa? Allah. Nah, sekarang kami di situ Allah. Iya banyak. Oke, jadi Allah mengutus setan-setan. Sama dengan gini, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maksudnya Allah itu kami itu Allah sendiri. Oke, sekarang saya nanya balik ke kamu. Apakah Tuhan di dalam Bibelmu tidak mendatangkan kesesatan? Jawab. Nah, kalau Allah mau kasih, apakah dia tidak mendatangkan kesesatan? Jawab. Tidak berani jawab. Kamu nanya Quran, saya pakai dua dalil nanti. Quran dan Bibel itu, yuk. Dan orang Kristen tidak ada satupun yang paham Bibel itu. Saya tantang itu. Ayo. Ya, sambil lalu di tab-tab layar teman-teman yang ada di bawah agar komarnya masih makin kuat ya. Ya, silakan Bang Indra. Selamat siang Bang Indra. Sudah monitor? Bang Indra. Nah iya Bang Indra ini kalau berdiskusi Ustaz berapi-api nih Ustaz. Tapi nanti di ujung diskusinya nanti minta maaf, saling maaf-maafan. Silakan Bang Indra. Ya ada apa-apa. Silakan kalau mau dialog, tentukan tema yang kamu kuasai dalam Bibel apa. Atau mau bertanya saja, silakan. Tinggal dipilih. Oh, jadi saya bertanya. Saya bertanya apa ya? Silakan nanya. Saya bertanya ya. Kalau di Quran, saya baca saja ya. Jadi di Quran dan hadis mengatakan bahwa nanti Nabi Isa yang turun sebagai hakim. Betul? Oke, terus. Pertanyaan saya. Mengapa bukan Allah yang turun atau Muhammad? Kenapa Isa? Oke, sudah. Diam ya.
Itu tanya yang baik, ingat ya, seumur hidup Kristen tak suruh bertanya itu. Asalkan kalau saya jawab jangan dipotong. Jadi Isa ini, makanya 3 tahun diutus ditolak, akhirnya oleh Allah diangkat. Ya udahlah Yesus, kamu diutus untuk Israel aja tidak becus. Ya udahlah, kamu tak angkat, tak kasih tugas lagi nanti. Apa tugasnya? Di akhir zaman kamu akan saya turunkan. Tugasnya apa? Membunuh babi. Maksudnya apa? Mengharamkan babi. Karena ada orang mengaku pengikut Yesus makan babi. Akhirnya dia turun itu membantah itu. Woi, siapa yang ngaku-ngaku pengikut aku? Kok makan B2? Haram itu. Nah, yang kedua mematakan salib. Maksudnya apa? Dia tidak mati di salib dan ajarannya tauhid. Terus hakman adlan, menjadi hakim yang adil, maksudnya apa? Menjadi umatnya Rasulullah, menegakkan syariat Islam. Dia bukan lagi sebagai nabi, bukan lagi sebagai utusan, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin wa ma Muhammadun illa rasul, ya. Bahwa wa ma kana di situ Nabi Muhammad itu dia seorang Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan pemungkas para nabi, penutup. Makanya tidak ada lagi nabi selain dia sudah, setelah dia. Loh, pertanyaannya, lalu bagaimana tata Isa nanti turun di akhir zaman? Bukan lagi sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah. Makanya di hadis itu dia sholat berjemaah. Bahkan dijadikan imam, gak mau dia. Iya, jadi dia menjadi hakim yang adil itu menegakkan syariat Islam, menjadi umatnya Rasulullah, bukan lagi sebagai utusan. Gitu. Silakan, apa lagi? Sebentar. Allah antara orang Kristen dan orang Islam itu sudah beda. Allah saya Allah roh. Allah saya Allah hidup. Itu sudah beda. Kalau Anda tidak berwujud dan tidak ada apa-apa, tidak nampak, tidak berwujud, tidak kelihatan, entah di mana, bagaimana dia bisa sama, dia bisa mengangkat Isa Al-Masih. Isa ini berada pada posisi mana? Itu yang pertama. Karena dia ditolak oleh umatnya. Umat yang mana dia ditolak? Nah itu pertanyaan, umat mana yang menolak dia? Sebentar. Israel menerima dia apa enggak? Sebentar. Israel menerima dia. Dia sebagai nabi, sebagai utusan untuk Israel. Dia sebagai Tuhan. Tidak ada. Yang kedua, sebentar. Hakim adalah, dengar, hakim itu adalah otoritas Allah. Hakim yang mengadili manusia bukan seorang nabi. Otoritas Allah yang menentukan siapa benar dan siapa salah itu adalah Allah. Bang, di Islam itu bang, sekarang pun ada hakim. Ayo satu-satu dulu bahas. Satu-satu dulu bahas. Bang, di dalam Islam itu sekarang pun ada hakim. Coba kamu ke Arab, orang yang menentukan syariat Islam itu ada hakimnya. Misalnya ada orang yang membunuh, dihakimi, ada pengadilannya. Orang berzina, ada hakimnya untuk menegakkan syariat Islam. Nah nanti Yesus ini turun menjadi hakim menegakkan syariat Islam, menjadi umatnya Rasulullah. Gitu loh. Nah sekarang menurut kamu Yesus ini ketika dia di dunia, dia sebagai apa? Hakim di dunia itu nggak adil, bro. Hakim di dunia nggak adil. Hanya Tuhan hakim adil, yang adil. Karena hakim di dunia itu bisa membolak-balikan kebenaran. Di mana yang benar bisa menjadi salah menjadi benar. Kalau kita memakai tolak ukur manusia, maka itu tidak ada kebenaran, bisa aja salah, bisa aja tidak. Ya makanya nanti hakimnya umat Islam itu yang menjadi hakim untuk menegakkan syariat Islam itu Nabi Isa nanti, Yesus. Bagaimana contoh tadi? Anda menyampaikan tadi bahwa Nabi Isa itu gagal dalam memberitakan firman di bumi sehingga dia diberikan kepercayaan lagi. Bagaimana mungkin orang yang gagal dipakai lagi untuk menghakimi? Padahal dia gagal. Seharusnya orang yang berhasil menghakimi ini kan menegakkan syariat Islam, hukum-hukum Islam. Sudah ada Quran hadis kan, ditegakkan Quran hadis itu oleh Yesus itu nanti. Harusnya orang yang berhasil diberikan kepercayaan lagi. Kalau memang Nabi Muhammad itu berhasil, kepercayaan itu kan tinggal melakukan syariat, bukan lagi sebagai utusan. Dia nanti bukan sebagai utusan lagi, bukan nabi, manusia biasa seperti saya.
beribadah, menegakkan syariat Islam, Quran, hadis. Ayo. Oke, saya bertanya ya. Silakan, nanya terus. Lanjut. Ya, gantian jauh dulu. Istirahat dulu ya dulu. Ya, silakan. Bang Indra, salah satu pelayan gereja beliau. Ya, silakan. Mau nanya apa lagi? Dengar dulu ya. Kan masalahnya kita berkata bahwa hukum itu adalah buatan Allah. Hukum itu diberikan oleh Allah. Hukum kepada manusia itu diberikan oleh Allah. Maka yang menegakkan hukum itu adalah Allah. Tidak bisa didelegasikan kepada manusia. Manusia semua berdosa. Bagaimana manusia bisa menghukum manusia yang sama-sama berdosa? Yang bisa membedakan bahwa engkau bersalah dan tidak bersalah itu adalah Allah sendiri. Mengapa Allah tidak hadir dan Allah tidak pernah menunjukkan diri dan tidak pernah menyatakan kekuasaannya, tetapi selalu mendelegasikan kepada para nabi. Itu bukan otoritas Allah seperti itu. Nah, Anda perlu jelaskan. Dan yang kedua, Isa itu bukan berasal dari bangsa Arab. Isa itu, kami tidak tahu Isa itu yang kalian maksudkan apa. Tetapi kalau kalian maksudkan Yesus, maka itu sangat salah. Kecuali kalian mengatakan itu bagian daripada nabi kalian Arab, terserah. Tetapi kalau kalian berkata bahwa itu Yesus, maka kalian salah besar. Karena Allah yang disembah, Allah yang memberikan itu, dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang kalau kamu tidak percaya saya menjelaskan Isa, kamu berani saya tantang debat Yesus menurut Yesus dalam Bible, berani? Terserah. Oke, silakan. Yesus menurut Yesus dalam Bible siapa dia? Pakai sebentar dulu, sebentar. Kita selesaikan yang ini dulu baru kita pindah. Sudah. Jelaskan dulu. Saya yakin kamu akan berani lawan tahta itu. Oke, Anda menyerah di sini, kita pindah. Itu dulu. Anda menyerah. Enggak menyerah. Silakan apa yang bukan menyerah. Anda harus bisa menjawab. Di mana otoritas Allah? Di mana otoritas Allah? Manusia yang membuat hukum siapa dulu? Yang membuat hukum itu adalah Allah. Maka yang menegakkan itu adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah memberikan hukum, tetapi orang lain yang menjadi hakim? Itu mustahil. Sudah. Bagaimana Yesus yang berasal dari Israel dia bisa menghukum orang Arab sebagai hakim? Iya, gantian Bang Indra. Iya, poinnya sudah dapat. Gantian Bang Indra. Iya, silakan Ustaz. Memang yang menghakimi itu Allah. Tapi Allah tidak perlu turun sendiri ke dunia. Maka dia menghakimi, mengutus utusan. Seperti Nabi Muhammad, Yesus. Nanti Yesus, Nabi Muhammad, Musa, itulah yang menghakimi manusia. Karena dia utusan Tuhan. Misalnya dalam Islam, orang membunuh itu dibunuh kisos. Ini siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari siapa? Dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menghakimi melalui Nabi Muhammad. Di zamannya Musa, Tuhan menghakimi melalui Musa. Yesus juga gitu, makanya kata Yesus, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Kan gitu. Jadi tetap memang Tuhan itu hakim, tapi bukan Tuhan sendiri turun ke dunia, karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia, makanya untuk menghakimi dia mengutus utusan seperti Nabi Muhammad, Yesus, Musa gitu. Ya sudah, sekarang aku ingin tahu nyali kamu berani gak lewat tahta. Clear. Bagaimana Tuhan tidak bisa turun ke dalam dunia? Tertanya Tuhan itu Maha Kuasa. Bagaimana kalau di orang Kristen Tuhan menyatakan diri sebagai manusia? Gimana dalilnya? Dalilnya di mana? Pakai dalil. Pakai dalil. Dalil. Yesus datang dari surga. Dia datang daripada Bapa. Dia keluar daripada Bapa. Kamu itu tidak paham Bible, mau nantang tahta kamu. Kata Yesus, Yesus, Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada berapa? 1. Markus 12:32. Bisa kelihatan nggak? Tidak. Yohanes 5:37. Allah Israel, Allah Yesus. Baca di Keluaran 33. Saya sudah berkata kepada Anda berkali-kali, Anda tidak percaya. Saya berkata lagi Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya
engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Allah turun sampai di atas gunung batu di dalam dunia. Belum lagi dia menyatakan diri sebagai Yesus, sebagai Tuhan di dalam dunia. Di mana dalilnya sebagai Yesus? Uang saya nanya ke Yesus, Tuhannya di langit. Kata Yesus. Dengar. Saya kasih dalil. Yohanes 8. Jadi saya sudah buktikan ya. Allah kita, Allah Yahweh, dia turun kepada manusia. Di mana? Terbukti. Di mana? Saya baca kepada kau. Dia turun kepada Musa di atas bukit gunung, di atas bukit. Dan dia menyatakan diri, ya. Dia menunjukkan diri bahwa dia punya tubuh seperti manusia. Jadi di dalam kejadian sekarang mana dalilnya Tuhan turun menjelma jadi Yesus? Di mana dalilnya? Silakan. Ayo, satu-satu dulu. Lihat. Dia membuktikan bahwa kejadian 1 ayat 26 itu terbukti. Di mana dalilnya Tuhan turun menjelma jadi Yesus? Silakan. Mute. Jangan dikasih mute. Satu-satu saya kasih bukti bahwa Yesus itu segambar dan serupa. Benar. Dia ada di kejadian 26. Dia menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan dia. Mana dalilnya Tuhan turun ke dunia menjadi Yesus? Jangan kemana-mana dulu. Silakan. Oke, saya jawab. Yohanes 8:24. Sekalau hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Kamu baca ayat 21-nya. Yesus disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi itu? Dia adalah Tuhan dan manusia. Loh, karena dia harus menjadi manusia. Di dalam Lukas 11 ya, Lukas 2 ayat 11 telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu di ayat 21 setelah itu di hari ke-8 dia disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan disunat diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Sebentar. Dia adalah anak manusia yang diserahkan kepada Tuhan. Dan dia posisinya sebagai anak manusia. Sebab di dalam dialah sebentar. Diserahkan kepada Tuhan siapa? Diserahkan kepada Tuhan siapa? Ayo. Dia diserahkan kepada Allah Bapa. Lah berarti ada berapa Tuhan? Tuhan lahir. Ayo. Lalu diserahkan kepada Tuhan ada berapa Tuhan? Sebentar. Di dalam Kolose 2 ayat 19 dia berkata sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dia secara jasmania dia dilahirkan secara jasmania sebagai Tuhan itu ada berapa? Oke. Tuhan itu ada berapa sih Tuhan itu? Ada Tuhan. Allah. Dengar. Tuhan itu ada berapa? Tuhan lahir lalu diserahkan kepada Tuhan. Gimana sih? Dia diserahkan kepada Allah Bapa. Berarti yang mana yang Tuhan? Dia adalah anak Allah. Ya terus yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau yang mana yang Tuhan di situ? Manusia. Dia datang sebagai manusia walaupun serupa dengan gambar Allah. Yang Tuhan itu siapa di situ? Kan ada dua ini, Tuhan baru lahir lalu diserahkan kepada Tuhan. Kan ada dua Tuhan kan? Benar enggak? Satu Allah Bapa. Loh, berarti Yesus yang lahir itu bukan Tuhan. Dia datang dan keluar daripada Bapa. Kamu itu udah paham ya? Sabar. Bang Indra gantian Bang Indra. Yohanes, baca di Yohanes 8. Di situ dikatakan bahwa Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Kamu baca juga. Aku dan Bapa satu. Oke, sekarang aku dan Bapa satu. Kamu baca Yohanes 15:20, Yohanes 17:14. Aku Bapa mereka satu. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Mereka itu kamu tidak tahu. Itulah. Sebentar. Yang dikatakan bahwa aku di dalam Bapa dan mereka di dalam aku. Kenapa? Itulah kehendak yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada Yesus supaya manusia berdamai dengan Allah. Kenapa? Manusia dimensi dengan Allah. Itulah dimensi roh. Oke, sekarang ini saya tanya ya, jawab dengan dalil ya. Ketika kita nanya ke Yesus, Yesus, Tuhanmu ada di mana? Kira-kira Yesus jawab apa? Coba jawab. Kenapa? Apa? Ketika kita nanya ke Yesus, Yesus, Tuhanmu Bapa itu ada di mana? Kira-kira Yesus jawab gimana? Loh, aku dan Bapa aku berasal dari sakit, aku turun dari surga. Salah.
oleh Bapakku di orang non langit. Kata Yesus dalam Matius 18:19, Matius 2:39, Bapakku di orang non langit. Ya, oke. Matius 18:19, Matius 2:39. Tuhannya ada di langit, tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Ayo, makanya kamu tidak bisa kalau pakai dalil kamu itu. Ya, silakan. Apa lagi? Lanjut, woi. Macan. Dibuka mute-nya, Bang Indra. Ya, Aku jangan lupa. dikasih mute. Iya, dibuka mute-nya gantian, Bang Indra. Ya, silakan. Yesus berkata bahwa aku turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapakku. Sorga itu di langit. Yesus Allah berkata, langit ada tumpuan, adalah takhtaku dan bumi ada tumpuan kakiku. Sorga ada di langit. Langit ada, Paulus mendapat penglihatan. Ada tingkat-tingkat sorga, ada 3 tingkat sorga di langit. Sudah satu-satu ya, dalilnya akan saya bantah karena saya menguasai Bible. Jadi kalau Yesus bukan, tunggu dulu satu-satu. Saya tidak suka. Gini, Yesus bukan dari dunia, maka mereka juga bukan dari dunia. Yohanes 17:14-17. Terus Yesus berasal dari Allah. Maka dalam 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Nah, bukan cuma Yesus yang berasal dari Allah. Mereka juga. Dan mereka juga bukan dari dunia, sama seperti aku, kata Yesus. Apakah mereka juga Tuhan? Ayo silakan, mau pakai dalil yang mana lagi? Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi. Itu beda. Oke. Anak Allah. Anak Allah itu banyak, bukan hanya Yesus. Israel disebut anak Allah. Anak Allah Maha Tinggi. Udah satu-satu, mau anak tinggi, yang penting dia anak, bukan Tuhan. Israel disebut anak Allah. Keluaran 4:22, Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7:14, orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5:9, orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Oke, gagal lagi. Silakan, cari lagi. Gagal lagi bagaimana? Dia adalah anak Allah Maha Tinggi. Udah, gagal lagi. Silakan, cari dalil lagi. Akan saya bantah. Dia anak Allah Maha Tinggi. Udah cari dalil lagi. Nanti akan saya bantah pakai puluhan dalil dalam Bible. Ayo silakan. Apa lagi dalilnya? Dia anak Allah Maha Tinggi. Yang Udah kedua, banyak, anak Allah banyak. dengar, Allah bersaksi kepada dia. Silakan cari dalil lagi. Nanti akan saya bantah pakai Bible. Ayo, Jangan dikasih mute, host. Jangan, host. Anda nanya lagi. Sudah saya bantah itu anak Allah itu. Silakan cari lagi dalilnya. Apa lagi? Siapa yang bisa berbicara dari sorga untuk manusia? Allah turun dari sorga untuk mengatakan kepada manusia bahwa Yesus itu menerima ajaran dari Tuhannya. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Jadi bukan Tuhan yang turun. Yesus di dunia menerima firman dari Tuhannya Bapa di langit. Woi, Pret kau baca. Nanti saya kasih kau dalil. Silakan pakai dalilnya. Datanya ditampilkan. Saya tidak bisa pakai itu, Sebentar. Nah, sekarang kamu gini, saya nanya ya pakai dalil. Ibrani 1 ayat 1-2 dulu saya kasih. Lihat di situ. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Allah, dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, sudah akan saya bantah pakai dalil. Dulu Allah berfirman pakai nabi-nabi. Maka udah saya bantah, udah. Dulu Tuhan berfirman pakai nabi. Di zamannya Yesus juga nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dia juga nabi, memakai Yesus sebagai nabi, tetap sama. Ayo, apalagi dalilnya? Silakan. Nanti tak ajarin kamu Bible yang benar, ayo. Saya bawa kau dalil ya, sebentar. Baca Keluaran 6 ayat 2. Keluaran 6 ayat 2. Saya ajar kau. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa.
Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dia mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Bukan di Yesaya 40. Oke, saya bantah itu. Tuhan bukan Tuhan, itu malaikat. Kepada Musa, Tuhan mengutus. Udah saya bantah. Kepada Musa yang turun malaikat, Keluaran 3 ayat 2. Kepada Abraham malaikat, Kejadian 22 ayat 11. Kepada Yakub malaikat, Kejadian 32 ayat 1. Kepada Zakaria malaikat, Lukas 1 ayat 11. Kepada Elia malaikat 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kepada Maria malaikat Lukas 1 26. Kepada Israel malaikat Hakim-Hakim 2 ayat 4. Sudah, silakan pakai dalil apa lagi? Malaikat itu bukan Tuhan. Ayo. Mampus kamu kalau pakai dalil. Ayo, silakan. Mau ngomong apa lagi? Mute host, jangan Udah curang. selesai, tinggal gantian. Gantian, maksudnya diskusinya gantian. Jangan saling tumpang tindih. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Berarti juru selamat adalah Tuhan. Hari ini Lukas 2 ayat 11 ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat hanya Tuhan. Peret kau. Oke, saya bantah ya. Jadi juru selamat itu semua para nabi juru selamat. Misalnya Musa juga juru selamat. Kisah para Rasul 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Oke, Gurunda saya. Dalil di mana yang mengatakan Musa juru selamat? Cepat kasih keluar. Udah sudah. Ya, sebentar dulu. Assalamualaikum, Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, teruskan guru ya saya. Ya, dilanjut. Oke. Ya. Yesus juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani adalah Shalom. Dalam bahasa Yunani adalah Irena. Yesus adalah juru salam, juru Islam. Subhanallah. Memang Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 28 29 juga di dalam Yesaya dikatakan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, damai sejahtera. Jadi kalau Yesus itu juru selamat, berarti Yesus adalah juru yang mengajarkan Islam. Tepuk tangan penonton. Itu cocok logi Juma. Ending Juma. daripada juru selamat. Ending daripada juru selamat itu bukan Kristen. Ending dari juru selamat itu adalah Islam. Juru selamat mengantarkan manusia itu ke Islam. Gantian dulu. Yohanes 14 nomor 27. Oke, damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian. Ya itu Salam. Itu bukan juru selamat. Salam. Itu damai. Islam aku tinggalkan untuk kalian. Oke. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan langit. Berarti Yesus sedang mengajarkan bahwasanya untuk masuk surga harus ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kristen bukan agama, Kristen itu partai penyembah Lucifer. Sedangkan syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus agama itu lebih baik dari ahli Taurat. Tepuk tangan penonton. Jadi Yesus juru selamat, Yesus juru yang mengajarkan menuju kepada Shalom Islam. Jadi agama yang lebih baik daripada ahli Taurat itu adalah ujungnya Islam. Bukan partai politik dari barat yang bernama Kristen yang menyembah kepada Lucifer atau bintang timur. Demikian. Kalau gitu kenapa gantian. Bang Indra, silakan Bang Indra dulu. Yang berat argumentasinya yang berat, jangan yang ecek-ecek. Silakan. Saya kasih kau berat nih. Ya, silakan. Anda berkata bahwa Yesus itu pada akhirnya menjurus kepada Islam. Anda tahu bahwa karena gagal ya, seakan-akan bahwa Alkitab itu gagal. Ya, firman Tuhan itu gagal dijalankan. Saya mau kasih tahu. Dengar baik-baik, semua orang dengar ya. Kita perjanjian orang Kristen itu adalah kita perjanjian dengan Allah, dengan manusia. Itu dulu harus tahu.
Allah dengan manusia melakukan perjanjian, bukan sepihak, bukan kasih turun hukum lalu kamu lakukan ini itu, tidak. Hukum yang dilakukan Allah dengan manusia adalah hukum perjanjian, dan itu kuat. Di dalam dunia ini saja hukum perjanjian adalah hukum yang kuat, dan itu terikat kepada hukum itu. Yang kedua, saya kasih tahu, hukum itu dimeteraikan, disahkan dengan darah. Baca di Keluaran 24 ayat 8. Saya baca. Lembek ini lembek. Ada yang lebih berat nggak? Ada yang lebih berat nggak? Ini cuma asumsi. Dengar, Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Oke. Paulus bangkitkan Paulus biar hadapi saya. Yang kayak gini nih, Ais lembek. Kamu berdasarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Dia diperjanjikan dengan darah. Maka perjanjian baru dan aku disahkan dengan darah. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Semua diperjanjikan dengan darah. Jadi kalau Islam masuk, Sudah macet. Di mana Gurunda? Kalau kamu udah pakai dalil, ya? Lanjut Gurunda. Oke, siapa bertanya? Boleh nggak? hukum apakah Islam itu hukum perjanjian? Saya mau tanya, apakah itu perjanjian? Allah dengan manusia tidak ada. Allah saja tidak pernah diketahui di mana. Oke, silakan. Oke, udah ya. Udah. Jadi Anda melarikan diri dari tuduhan atau sanggaan, atau tadi Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat. Kenapa lari dari situ? Yesus juru selamat. Yesus bukan juru Kristiani, bukan, tapi juru selamat. Kalau juru selamat ya Islam dong, bukan larinya ke Kristen gitu ya. Kemudian Anda mencoba untuk memporandakan ajaran Yahudi. Darah sebagai simbol. Yahudi tidak makan darah Tuhannya. Hanya agama pagan, penyembah dewa Molok yang minum darah dan makan daging Tuhan. Agama setan gitu ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang anak manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Yang berat dong. Ada nggak Kristen yang lebih hebat dari kesini? Biar kusunat. Ada, cari etis kau bang Juma. Dicari etis kamu bang. Diam dulu. Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku Tuhannya Bani Israel tentang orang-orang yang dan akan melenyapkan siapapun di antara mereka yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Sementara Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan di sana, katakan kepada Bani Israel apabila hendak mereka mempersembahkan korban penebus salah kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi, bukan manusia. Apalagi Tuhan. Jadi Kristen ini memang tidak pernah diajarkan sebagai agama keselamatan, enggak pernah. Justru Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk dalam surga. Ahli Taurat mempersembahkan kurban hewan. Sabar. Ya, lalu kemudian Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat 1 nomor 2, kambing, lembu, domba. Kemudian di dalam pertaubatannya Paulus, ketika dia habis menipu orang-orang di luar Yahudi, mengkristenkan orang-orang non-Yahudi dan orang Yahudi di luar Yerusalem, pulang ke Yerusalem, Paulus itu bertaubat, mengajarkan agama menyembah kepada dewa Molok. Makan darah, makan daging, dan minum darah Tuhannya sendiri. Paulus begitu kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajar agama Kristen. Catat itu. Nah, yang terakhir, Yesus itu selamat. Yeremia 28 nomor 9. Tetapi aku Tuhan. Ya, dikatakan bahwasanya aku Tuhan memberikan tanganku kepada kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus itu mengajarkan juru selamat, dia adalah juru selamat, maka barulah ketahuan bahwa ternyata memang Yesus ini nabi dari Tuhan. Nah, nabi dari Tuhan mengajarkan damai sejahtera, shalom, dalam bahasa Yunani. Berarti yang diajarkan oleh para nabi adalah Islam.
Yesus juru selamat menuju Islam, bukan menuju Kristiani. Seperti itu teman-teman. Bang, cuma datanya mana? Dari tadi ngomong nggak ada data. Anak kecil juga bisa. Yohanes 10 nomor 27. Bukan, jangan mengais di kitab kami, Yohanes Bang. 14 Bang, nomor cari 27. di kitabmu, Bang. Hei, cari di kitabmu. Yesus juru selamat. Astaga, di kitabmu, Bang. Jangan mengais-ngais di kitab saya. Kalau di Coba, kitab coba. saya jelas. Kalau di kitab saya jelas. Oke. Apakah Al-Quran kitab sempurna? Coba Wa jawab dulu. is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yatim ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Fattaqullaha wa antiun. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha rabbi wa rabbakum. Apalagi inni a'budullaha atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan. Jelas itu. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan akan datangnya damai sejahtera, yaitu Islam. Nah, Yesus di dalam mengajarkan demikian. Begitu mengatakan Yesus juru selamat, itu sama dengan Anda mengatakan bahwa Yesus juru Islam. Demikian. Oke, boleh bertanya ini? Boleh bertanya nggak, Bang Juma? Ya, silakan. Apakah kitab Islam Al-Quran itu kitab sempurna? Iya, saya juga balik bertanya ya. Kitab Islam Al-Quran itu adalah kitab sempurna. Saudara. Saya balik bertanya, apakah kitab orang Kristen itu kitab sempurna? Sudah kujawab kan? Dulu dong. Terusin kujawab. Sudah kujawab, Al-Quran adalah kitab sempurna. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kitabnya orang Kristen adalah kitab sempurna? Jawab dulu dong. Sempurna. Nah, oke, sama-sama sempurna ya. Nanti kita uji. Saya dulu. Oke, silakan. Bisa nggak dia berdiri sendiri tanpa hadits? Hadits itu adalah dengar. Hadits itu adalah uraian. Hadis itu adalah uraian daripada isi Quran. Apa dalilnya? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguraikan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itulah yang diurai oleh Rasulullah, maka disebut hadits. Ibarat sebuah bangunan itu sempurna, tapi untuk mengetahui lantainya, dindingnya, atapnya itu harus diurai. Maka uraian hadits adalah rangkaian daripada isi Al-Quran itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau kitab Anda itu sempurna, tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim. Silakan. Pertanyaanmu ambigu, Bang. Wahyu pertama yang diterima dari Elohim. Coba itu pertanyaan apa itu? Loh. Coba tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus. Oke, Yesus berkata. Jadi malu saya. Bang Indra. Saya malu. Bentar, Bang. Coba di kitab Kejadian. Ngapain? Dengarkan pertanyaan saya. Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna. Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana? Silakan. Yang mana nih? Yang mana? Saya buka nih data ya. Ya, cari silakan. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat. Kamu tidak akan temukan itu. Dulu. Jadi kitabmu ada dua. Sudah nih. Sudah kujelaskan. Hadits itu adalah uraian daripada Al-Quran. Jadi dua kitabmu. Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu dengan adanya bukti hadits. Ketika Al-Quran memerintahkan perintah sholat, fattabi'uni, ketika mengikuti Rasulullah. Seperti apa kemudian sholat itu diterangkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kara'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Berarti rangkaian daripada Al-Quran lengkap sempurna. Nah sekarang, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Jadi yang wahyu yang mana? Quran atau hadits? Yang wahyu yang mana, bro? Iya.
Mana? Pertanyaan Yang saya mana? jawab dulu dong. Pertanyaan Yang saya mana jawab yang dulu wahyu? dong. Quran atau hadis? Mana wahyu Apakah hadis pertama wahyu juga? yang diterima oleh Yesus? Arti wahyu Kenapa yuha itu apa? nganggur? Lukas, Markus. Kenapa jadi nganggur ini? Kitab Markus, kitab Yohanes, surah-surah Paulus. Kok jadi nganggur? Tunjuk dong salah satu dari kitab-kitab Anda itu sebagai wahyu pertama. Tunjuk dong. Wahyu pertama yang Wahyu diterima Yesus itu yang pertama mana? itu di Ayo. dalam Kejadian, segala sesuatu diciptakan oleh kata Iya. firman. Berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Itu wahyu yang diterima Nabi Musa. Yang saya tanya wahyu pertama yang diterima Yesus. Ayo. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu wahyu pertama. Itu wahyu yang diterima pengarang Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama yang diterima Yesus. Aduh, gimana dong? Arti wahyu apa? Arti wahyu apa, Gimana Bang? dong? Gimana Arti nih wahyu apa sih? teman-teman? Gimana nih? Arti wahyu apa? Teman-teman, wahyu pertama. Enggak usah terlalu lebay. Baca Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Itu. Wahyu berarti ilham. Ilham berarti firman. Pernyataan Tuhan, penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Macet pemirsa. Dia tidak menerima firman. Dia adalah firman itu. Gimana sih, Bang? Macet pemirsa, Iya. macet. Dia adalah firman itu. Kalian nggak ngerti. Macet. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan, kalian harus belajar nih. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya Bang Zuma adalah, firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Ayo tepuk tangan pemirsa. Dia itulah firman yang hidup. Gimana sih? Macet, tutup gereja, ayo, lelang gereja, ayo, lelang gereja, nggak ada guna gereja itu. Jemaatnya tak ada gunanya, ditanya hal yang mendasar dalam agamanya tak ada jawaban. 2 jam sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Yohanes 6 ayat 63. Dengar, Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Perkataan yang saya tanya, Tumpul, yang saya tanya, wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu mana? Kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh. Ada Markus, ada Roma, ada Lukas, ada Filipi, ada Galatia, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padale. Di mana di antara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima? Macet tol jadi macet. Pada mulanya adalah firman. Maka engkau harus membaca itu di bukan. Itu pada mulanya firman. Itu karangan Yohanes. Itu karangan orang yang ngaku-ngaku Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama, firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Itulah wahyunya Allah. Firman pertama, firman pertama yang Yesus terima yang mana? Ayo, tutup gereja, percuma ada gereja, tutup gereja nggak ada gunanya. Jemaatnya tak mampu menjawab, tutup gereja, tutup. Macet. Matius 3 ayat 17, Bang. Ya, coba Anda baca. Coba Matius 3 ayat nomor 17, coba Anda baca. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu firman pertama yang Yesus terima. Iya. Pada saat dia dibaptis. Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya itu yang mana? Ya itu, Bang. Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius. Aduh. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Mana? Ayo. Firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 23. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Bro Indra.
Dia bertanya aja salah, bro. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima. Dengarkan. Perkataanku adalah perkataan roh. Semua Dengarkan. firman Ini itu. saya runut dulu. Dengar guru kalian ini. Dengar. Itulah firmannya. Lalu kau mau tanya apa lagi? Yesus, ya, kalau Anda lihat dalam Matius 1 dan juga di dalam Lukas 2, kalau Anda lihat dengan jeli, Yesus dilahirkan berupa bayi. Iya, mama, nenek. Itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Itu adalah ucapan sebagai bayi. Beranjak dewasa, remaja, kemudian beranjak dewasa. Nah, dia penginjilan. Pertanyaan saya, ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya, firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit dengan berkata, tiada kemilau seindah sangsil? Yang saya tanya firman pertama, selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibukukan, lahirlah, jadilah Al-Qur'anul Karim. Sekarang kitabmu, surah-surahnya Paulus karangannya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya. Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus, kisah para rasul, kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, di mana terletak wahyu pertama yang Yesus terima di antara buku-buku karangan-karangan tadi? Jawab. Dengar dulu, jangan kau samakan Tuhan kami dengan nabimu. Tuhan kami itu larinya ke situ? Dialah firman yang hidup. Masa firman yang hidup menerima firman? Enggak. Yesus berkata, bro. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Oke? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Pegangan. Ini Indra, pegang jantungmu, jangan sampai jantungmu pindah ke kanan. Kalau itu yang kau itu yang kalau kau inginkan, saya jawab kau. Sudah. Ya, silakan. Baik, bukan kau punya kuping. Oke, saya dengar. Ketika Yesus pertama kali berkhotbah di bait suci, yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan yang Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu, saudara, Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Yesaya di tengah-tengah Bani Israel, menceritakan tentang raja-raja daripada Yehuda, Yerusalem, dan masa usia Yotam, Ahaz, dan Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima, mana apa guna-gunanya kitabmu itu? Surah Paulus karangannya ada 3 buku. Lukas pengarangnya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke. Katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita nggak tahu. Pastor ternyata nggak tahu. Jadi karena apa gunanya buku-buku yang ada kau pegang itu? jawabannya, bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini ada benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Wahyu dengan, dengar dulu, bro. Wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan?
Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan jawab. Mulai lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang Sama saya nggak? tanya firman yang Iya. diterima oleh Yesus Oke. itu mana? Firman Ini pertama mana? Mujizat baginda kan Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat Betul ya nggak? teman-teman? Loh, Kenapa larinya ke nyambung, mujizat? nanti ada sambungannya, bro. Wahyu pertama, Saya mau firman preteli dulu pertama dari perkataanmu ini. Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah firman pertama yang diterima oleh Rasulullah. Itu termasuk Kalau mujizat kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak utama itu pengajaran penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Betul. Kita Jawab. mau preteli dulu nih. Iya, Setuju nggak pretelin. Bang Zuma yang terkenal ini? Setuju nggak bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh pasti dari Allah Berarti diberikan kepada sepakat baginda ya. Rasulullah Muhammad Wahyu SAW. sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Coba Anda Tadi lihat kan di dalam sudah Wahyu setuju. 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Tidak usah kamu kemana-mana. Tidak usah kamu kemana-mana. Dengar. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok macet? Saya jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Ah, lembek Dengan kali dalil. kau Indra. Indra, lembek kali. Lukas Percuma ya sebentar, kau kau makan diam. moncong babi tiap hari. Lukas, Lembeknya kau. dengar, Lukas 4 ayat 16. Dengar. Kau diam Bang dulu. Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmumu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti cuma saya kayak Percuma jadi peternak babi. Kau itu gimana ceritanya nih? Kau jawab dulu. Wahyu pertama, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita dengarkan teman-teman. Kosong. Ia datang Ya, ke silakan. Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Ia berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan Itu membaca kitab Yesaya. Kalau itu sudah di luar tumit itu. Itu Yesus naik masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya. Yang saya tanya wahyu pertama. Cak Ayu. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cak Ayu. Itu kitab yang sudah ada lebih dulu. Kitab Lukas 4. Saya tadi dibilang kau Iya, saya tahu itu cerita Lukas. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya seperti biasa dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Setelah Yesaya. dibukanya ia menemukan nasi ini di mana dia berkata tertulis roh Tuhan ada padaku. Sudah oleh sebab terus? ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pret kau. Sudah. Yang saya tanya apa? Kau tanya pewahyuan pertama. Inilah Wahyu pertama. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Ya, dia sudah mengatakan roh Tuhan ada padaku itu pertama-tama. Dari mana? Coba, mana? Coba mana buktikan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Buka, kau buka, cepat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama, dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata Bagaimana dari cerita dirinya Anda? sendiri. Saudara. Dia berkata dari firman Allah yang mengatakan tentang dirinya. Saudara, dengarkan saya. Dengar. Dari dirinya sendiri. Jadi dia Saudara. akan berkata dari dirinya sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapiku. Saudara, kamu ditertawakan sama Dia jemaat. memberikan pembebasan juru selamat. Kepada orang-orang dan penglihatan. Saudara, dengarkan, jangan kayak orang kesurupan, jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau nyerocos terus. Kepada orang-orang Di tawanan dan Lukas penglihatan. 4. Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitulah caranya.
Orang-orang yang tertindas oleh apa dosa? Untuk memberitakan tahun Rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi kalau Kamu bilang ngomong bahwa apa? itu Lukas adalah orang 4. Israel, Kutanya dulu samamu. Di dalam Kutanya dulu Israel samamu. tidak ada juru selamat. Kutanya dulu samamu. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, macet lagi. Padaku, itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan. Di kitab Yesaya 11. Dengarkan saya ulang. Di Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18, roh Tuhan. Nomor 12-nya aja Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu, Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu. Ini setelah dia dicobaan di padang gurun. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, Roh Tuhan jadi ada pada sama, Saudara Indra, Saudara Indra, dia selesai dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara Indra, bawa dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oh, itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya. Oke, jadi nomor satunya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? Itu baca terus. Lah, enggak, yang saya tanya nomor 1, nomor 2-nya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana itu? Sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya, Fred. Cuma sebelum dia menemukan kamu mengatakan wahyu pertama. Diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai juru selamat. Kamu mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Itu dulu. Saudara, dilewati ujian Tuhan. Saudara Indra. Nah, itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Iya, saya tahu. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Yesus? Tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor satunya Lukas 4 ini apa? Wahyu juga. Sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, ini Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini, macet internasional. Ini Lukas 4 nomor 1. Tidak mungkin tanpa Lukas 4 nomor 1 yang saya tanya. Pewahyuan kepada murid-murid. Itu wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu? Tepuk tangan penonton. Untuk mereka menulis kitab, tetapi Yesus menerima mereka. Sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus?
Lah Yesus pertama kali Lukas menulis tentang wahyu yang Iya, Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi Oke, saya mereka ulang. menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet internasional. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini narasi. Lukas 4 ini, Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang dilakukan oleh Oke, Yesus pertama Anda kali. mengatakan Ini adalah wahyu Lukas pertama 18 yang karena diterima dia Yesus Lukas 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu karanganmu. Itu karanganmu. Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Siapa bilang kalau karangan nomor saya? 18-nya adalah wahyu pertama, nomor satunya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid. Nah, itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus maka mereka menerima pengajaran itu adalah pewahyuan Yesus. Enggak. Ngarang kau bebas apa? nih. Kau tidak bisa lari dari situ. Pewahyuan Tutup itu mereka gereja. dapat dari Yesus. Tutup gereja. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Iya, kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata kasih tahu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja, macet, macet parah ini teman-teman, macet internasional ini. Gereja macet, bukan macet kendaraannya, tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Lukas 4 nomor 1. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata Anda mengatakan wahyu yang pertama diterima Yesus adalah Lukas 4 nomor 18. Oke, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 4 nomor 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Jangan dijawab, Bang. Yang dijawab, Bang, itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Mana mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Kristen nggak ada yang bertanya mana firman wahyu Lukas pertama 4 yang nomor diberikan 1. Yesus. Pertanyaan Gitu. saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu Saya atau bilang bukan? kan. Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Bang, dengar, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Zuma ini gitu loh. Apa mujizat? Kok saya yang Quran? diluruskan? Dengar dulu, Saya dengar. sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu Dengar, atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Apa Oke, jawabannya? Dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to Kenapa apple lari nih. ke Al-Quran? Saya mau Kenapa apple lari to ke apple. Al-Quran? Coba Kalau jawab Al-Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Itu mujizat bukan? Mujizat Yang bukan? saya tanya Dengar, wahyu dengar. pertama Mujizat dari bukan? kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan, nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Saudara Indra, nomor 1 dari Lukas 4 itu wahyu atau bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan atau bukan, saya tanya. Macet internasional. Macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu,
Kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan, Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Lukas menulis, sebentar. Lukas Yesus mengajarkan muridnya, tapi Yesus tidak memerintahkan muridnya menulis. Yesus mati pada 33 Masehi. Berarti yang pertama adalah Yesus. Lukas baru menulis ini pada kalau begitu, kalau Yesus yang menerima wahyu pertama, dan ternyata wahyu pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Berarti kau ini letter leh dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa menentukan sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu itu wahyu atau Yesus bukan? katakan di ayat 18, berarti pertanyaan saya itu wahyu atau bukan? Anak kecil, kau lulus ya itu wahyu atau bukan, Bung? Kau satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara pandang, cara menelaahmu. Itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca Macet total. Ada ambulans. Saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun 30 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Tahun, ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu? Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Kalian Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang tutup gereja. Tutup gereja. 70 itu salah satunya adalah tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman daripada Rasul Paulus. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas saya baca. Sebentar. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, Masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman sana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca silakan. di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya.
Nah, sekarang pertanyaannya, Lukas nabi atau bukan? Saya adalah Pertanyaannya, nabi. Saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri Lukas saya. itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Hei, 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 woi. Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga. Selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan- jadinya ke sekiranya bilangan 2 umat Tuhan tuyul? menjadi Kenapa nabi larinya ke oleh bilangan karena 2 Tuhan kamu? memberi hinggap kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? juga Bilangan nabi berapa? bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki. berapa? Yang kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat Bilangan 11. Bukan bilangan 2. Memalukan. Yang kedua saya kasih kau Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan Ya. menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda. Yesus Dia itu dikasihkan nabi Roh Kudus untuk atau menulis- bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dan untuk Yesus bumi. adalah Beda. nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari 12. Saya ulang lagi ya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan adalah atau murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis ini yang karena kau dia baca dipenuhi ini dengan tulisan Roh Kudus. siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa Yang kau di dalam tulis ini bilangan tulisan 11 siapa? Ayat 29. Yang kau baca seluruh barusan. umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia akan kamu bisa dijadikan seorang murid dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu dasarnya apa? Lukas nabi atau bukan? Kamu sekarang Lukas saya nabi tanya atau kamu, bukan? Kamu menjadi saksi sekarang kau berjalan kemana-mana kau sedang berdakwah. Itu Lukas dasarnya nabi apa? Apakah Tuhan utus atau kamu? bukan? Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa.
Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab para rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak teman-teman terbukti ya, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Yesus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba saja kau cari Lukas di situ. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Dan selesai. Coba. Tunjukkan data Lukas itu murid Yesus. Silakan. Iya, dia menulis tentang Yesus. Kau sesuatu menulis tentang dirinya di dalam murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup gereja, jadikan lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Nabi bukan. Nabi bukan. Nah, sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada Bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi? Saya nabi juga. Ya. Kalau saya mengacu kepada Bilangan 2 ayat 11. Ini kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, jadi keluargamu semuanya nabi. Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu kalau gitu, bro. Pertanyaanmu ini bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu. Coba pakai apa? Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Sekarang kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Pakai daster. Corak kupu-kupu. Warna pink. Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu.
Bang Suma lebih tahu. Mungkin mana kau itu jadi nabi? Nabi apa kau? Dari mana kau bisa tahu? Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah. Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Sebentar, kenapa kau tidak tahu? Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Jangan-jangan kau pakai bikini. Sebentar, saya bukan dalil bagi kamu. Aduh, parah. Jadi gugur ya, teman-teman. Saya tanya gugur ya teman-teman, gugur. Tadi Lukas bukan nabi, gugur. Berarti buku Lukas itu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid karena dia menerima Roh Kudus. Terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Bukti. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya dia bisa bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan naikkan Edis, Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Markus juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas bukan nabi. Lukas bukan murid Yesus. Kristen mengimani buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Itu saja. Saya tidak mau masuk ke dalam Alkitab kalian. Bang Edis silakan naik Bang ya. Apakah Allahmu ada? Bang Juma, mau nggak ditantang Edis, Bang? Edis, mau nggak? Edis, nggak lucu itu. Nggak lucu. Nggak, berani nggak? Edis nggak lucu ya? Teman-teman merasa lucu nggak kalau Edis nantang Bang Sumadialo? Merasa lucu nggak? Berat saudara. Hah? Lucu nggak? Edis, kau mau lihat Edis? Kau lihat channelnya Bang Suma, Sulkifli bahasa official. Kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia kukencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu. Seorang Edis menghadapi Bang Suma lucu gitu loh. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan. Siapa yang sejarah hebat ya. membuktikan. Jejak digital itu ada, Bung. Apa kemampuan Edis? Oke. Kemampuan sekarang saya bertanya, kau bisa buktikan Allahmu ada tidak? Tunggu ya, WA dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini, Oke, alam semesta saya, ini. Allahmu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa Allahmu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena selama ini yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di mana. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya buktikan tahu. Macet. Tahu. Saya bertanya kamu bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada, seperti apa dia? Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Al-Waran 33 ayat 11 mengatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang saya tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di dalam Keluaran 33
ayat 21 berfirman Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih kopi apa ini? Iya, mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menampakkan diri, dia turun kepada manusia. Mana? Saya kasih lagi, dengar. Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada Iya, sekarang yang saya minta mana? batu nilam dan yang kerangnya seperti lampu yang cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. internasional. Sekarang pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini dari sekarang. Kamu bisa buktikan ini. Kamu mau tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata, kalian semua satu dunia ini tidak bisa membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya, terus kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong? Yesus. Yesus mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia berbicara kepada murid ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius 6, boleh kau baca? Betul, tetapi dia Coba, sedang menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru. Dan Coba umat kau baca itu 1 pernah Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca Coba kau baca. Baca lah. Baca dong, baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau kau tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap lewat Al-Quran ya. Maka saya menganggap bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kamu tidak bisa buktikan. Coba kau baca dulu dong. Yang lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka kamu punya kubu. Baca dulu dong. Baca. Kau baca itu. Kau cepat. Kau mau pakai di Al-Quran, kau mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa mereka? Dia tidak bisa. Kenapa orang ini nggak mau baca? Saya tidak mau Kenapa? masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya saya tanya Anda kan, saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Suma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini, Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Coba baca. Ayo baca 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Gimana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 nomor Dia 16. dalil saya petakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan.
1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan begitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan saya, tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Kita ganti jadi Sputnik. Itu Elohim, Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kami selisih, tidak serupa dengan apapun, karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik, tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah, dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu baca 2 Samuel 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim maha besar, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21. Itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Maka Allah sendiri yang menjangkau manusia. Pret kau. Makanya dia turun. Dia turun dari dalam Keluaran 24. Dia membawa Musa naik ke atas gunung. Dia membawa para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa melihat Allah. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi berarti Allah Yesus yang turun. Berarti Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah. Pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Selesai. Gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas peresmian kafe baru. Kamu mau angkat berapapun banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Gitu ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tuhan bisa nggak dibunuh? Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keperluan Allah. Marah. Tajam mulutmu tajam. Mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keperluan Allah. Seluruh keperluan Allah hendak berdiam di dalam dia. Di dalam apa rohnya. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah. Tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin?
Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Okay? Ahi Sugi diambil alih. Saya ini dalam perjalanan menuju Samosir, Pulau Samosir. Ya, Tuhan mudah-mudahan Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai. Kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Dah selesai. Tidak menempati ruang. Iya, kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan. Alamak. Allah adalah roh. Dah, Ahi Sugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, silakan guru, ini anak TK ini silakan dibimbing lagi. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah menghancur. Bentar, gantian. Iya, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu, Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh, berarti dia bukan Tuhan. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tugi generasi nanti setelah selesai yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya seperti keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus nggak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa? Buktikan, ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? Berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Gimana? Ayat 11. Yesaya 23 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di perjanjian baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah iya, makanya tadi saya tanya sama kamu, di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesaya, berarti itu ucapan Yesus, Yesaya. Yesaya ucapan Yesus. Kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry ya. Iya. Berarti Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Tuhan dia. Hanya tinggal nambahin huruf H jadi Tuhan dia. Iya kan? Sorry ya.
Gini loh Indra, saya itu minta itu tadi kan klaim. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Bukti langsung bukti. Kalau yang kau ucapkan itu klaim-klaim saja. Saya juga bisa mengatakan saya Tuhan, tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya Yesus Tuhan? Ayo. Itu klaim tadi itu. Walau klaimnya itu ditambah-tambah itu, ditambahin huruf H jadi Tuhan dia. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Ayo, apa buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Pakai data. Silakan. Sebentar yang saudara-saudaraku yang di YouTube ya, saya sekali lagi ingin mempromosikan channel saya ini. Mosok yang nonton 15 ini. Yuk, yang ada di YouTube, yang ada di channel manapun untuk mendukung. Bentar Bang Indra. Untuk yang ada di YouTube di channel manapun, tolong didukung channel Bible Berjalan. Ya, ini mosok penontonnya 15 doang nih, gimana nih? Jangan dia mereka kalau sudah kalah mereka melihat kita. Apa sih ini? Orang saya lagi promosi YouTube saya kok. Dan jangan lupa YouTube-nya Ustaz Tata juga ya didukung ya. Apa? Terlalu semangat beliau Ustaz. Yesus, sekarang buktikan kepada saya Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Jangan mengutip kita perjanjian lama ketika Yesus. Dia siapa? Udah. Dia menunjuk kepada Yesaya 43 ayat 25. Itu jangan cerdas Yesus. Dia tidak. Itu Yesus. Berarti Musa nyembah Yesus. Yesaya nyembah Yesus. Berarti Yesaya nyembah Yesus. Yesaya 11. Iya, saya tanya apakah Yesaya nyembah Yesus? Aduh. Apakah Yesaya nyembah Yesus? Bang Indra, pelan-pelan aja Bang. Semua menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Semua nyembah Yesus. Jadi yang mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks, seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 11:12 itu Yesus. Kalau sudah lari ke seks itu pikiran Bang Has. Bentar dulu, ini ada ayatnya tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Itu Yesus. Itu akibat dosa. Iya, saya tanya itu Yesus atau bukan? Bukan. Saya tanya itu Yesus bukan. Akibat dari dosa. Itulah pelanggaran terhadap. Saya tidak bertanya itu akibat dari dosa atau tidak. Yang saya tanyakan itu perbuatan Yesus bukan. Mana ada perbuatan Yesus? Yesus tidak pernah berbuat seks. Oke, coba katanya tadi Yesus. Benar, oke, dengar. Kalau nggak dengar turun aja. Kita dialognya nggak enak kalau begitu. Ya, Anda kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak di dalam perjanjian lama. Oke, saya ikuti argumenmu. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 11, di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Itu kelakuan Yesus yang mau mengambil istrinya Daud. Akibat dosa maka dosa itu ditimpakan saya tidak bertanya akibat dosa. Yang saya tanyakan itu Yesus atau bukan yang mau mengambil istri orang. Aduh. Saya tidak tanya itu akibat dosa atau bukan. Yang saya tanyakan itu apakah itu itu perbuatan Yesus bukan? Kalau itu perbuatan Yesus atau bukan? Nah itu gampang saja dicerna. Kamu mau kepada Ariel yang salah. Saya tanya itu perbuatan Yesus atau bukan? Loh, kalau orang melakukan dosa masih perbuatan Yesus. Saya tidak bertanya itu perbuatan dosa atau tidak. Yang saya tanya yang akan mengambil istri orang itu Yesus atau bukan? Yang mengambil istri orang kamu yang berbuat dosa, bagaimana yang mengambil istri orang Yesus? Kamu sendiri. Nah, itu kan jelas sekali di situ dikatakan beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti di situ Yesus mengambil
istrinya orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Ya, ini itu Yesus ini apa bedanya dengan sutradara film porno kalau begitu? Tadi Anda bangga sekali, oh Yesus itu ada di dalam kitab Yesaya. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, para nabi nyembah Yesus. Giliran ditunjukkan ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus mau mengambil istri orang, kau kesurupan. Ya, kalau Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, maka ayatnya bisa kita ganti begini. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi apa bedanya Yesus dengan sutradara film porno kalau begitu? Tadi kau bangga sekali. Oh, Yesus itu yang disembah para nabi. Giliran Yesus mau ngambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks, sekarang kau muter-muter kejang-kejang kayak kesurupan roh kardus. Aneh kau ini. Ayo, masih konsisten Yesus apakah Tuhan di dalam perjanjian lama? Silakan. Ayo, apakah Yesus Tuhan di perjanjian lama? Yesus Tuhan di perjanjian lama, kenapa? Nah, berarti kalau Yesus Tuhan di perjanjian lama, dia yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, betul? Oh, itu Sugi. Baca dulu. Kau baca dulu. Kami sudah tua dengan kami sudah makan garam dengan kami punya kitab. Kau tidak bisa. Iya, baca sendiri. Coba kau baca sendiri. Kau baca. Kau sendiri saja yang baca. Baca siapa di situ? Yang porno. Yang porno itu adalah itu tadi jelas-jelas di situ dikatakan. Kamu yang porno. Sekarang tunjuk ayat Al-Quran yang porno mana coba? Satu ayat aja. Ayo tunjuk satu ayat. Di mana Al-Quran porno? Ayo cepetan. Satu ayat. Di mana porno ayat Quran? Yuk. Kamu saja yang tunjukkan. Loh, gimana ini? Parah kalau cuma menggonggong anjing paling pinter. Saya ketika mengatakan bahwa Tuhanmu itu seperti sutradara film porno, saya tunjukkan ayatnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 9-12. Ini kalau cuma menggonggong anjing lebih pinter, bos. Ngapain kau manusia ikut gonggong? Udah Bang Arif, ini bukan dialog nggak baik ini udah. Yang ngomong asal gonggong doang, turunin Bang. Kita cari Kristen yang pinter coba. Turunin aja. Kita cari yang pinter ya. Ini udah nggak betul ini. Dia cuma menfitnah. Al-Quran ada ayat porno. Tanyakan ayatnya mana. Kau aja yang cari. Oh, dasar babi kau. Kalau menuduh ya berargumen kasih ayat. Bukan cuma kau yang cari. Itu mah babi namanya kau. Mungkin mamamu babi, jadi kelakuanmu kayak babi. Ya. Apa kayak gitu? Dia tadi bangga sekali Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Giliran ditunjukkan ayat, beginilah firman Yesus. Ya, karena Yesus itu Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kata Tuhan saya ganti Yesus. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku Yesus akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jedor, modar kau babi. Nah, keren kan? Silakan, ayo. Jangan fitnah-fitnah. Kita dialog boleh keras, tapi menghujat jangan. Menghujat itu bicara tanpa data seperti yang dia katakan tadi. Di Al-Quran ada ayat porno, mana ayatnya? Cari sendiri.